Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini chapter 2 dari Danan dan Cahaya Pendekar Jagat Segoro Demit. Sedikit pemberitahuan buat teman-teman nih. Chapter 1 dan 2 ini nantinya akan berhubungan dengan keluarnya Danan dan Cahaya juga Pak Le. Kalau saya lengkap langsung ke Jagat Segoro Demit, teman-teman pasti akan bertanya-tanya tentang kunci dan setan yang akan dilawan nanti saat menolong mereka. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Si pengumurah tanpa dan bila tetap Kisah mengenai keberadaan sebuah kelompok yang memberontak pada kerajaan semakin terdengar luas, terlebih dengan hilangnya beberapa anak di desa secara misterius yang dingarai sebagai korban tumbal sesembahan kelompok tersebut. Trabiryasono harus membantu kerajaan meredam kelompok pemberontakan itu, ucap salah seseorang yang memimpin di keluarga tersebut, Darjo Biryasono. Tapi kita bukan siapa-siapa. Bahkan prajurit kerajaan pun tidak mampu mengalahkan Ingon yang mereka panggil. Bukan, itu bukan Ingon. Mereka tidak patuh terhadap manusia. Sebaliknya, kelompok itu malah menyembah setan-setan itu. Penjelasan itu sudah menunjukkan betapa gawatnya situasi kerajaan sebentar lagi. Mas, memangnya apa yang bisa kita berbuat? Tanya salah seorang yang paling muda di antara mereka. Setan-setan itu bukan makhluk biasa. Mereka datang dari tempat yang sangat terkutuk. Sebuah alam yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sebuah alam yang memiliki kesadarannya sendiri. Sebuah alam yang merupakan asal-usul dari seluruh dedemit yang ada di jagat ini. Darjo tahu ucapannya akan membuat seluruh anggota keluarganya semakin ragu akan keputusannya. Ada mantra yang diturunkan pada Trabiryasono. Mantra yang dibawa dari tempat itu yang mampu mengembalikan setan-setan itu ke alam tersebut. Ada seseorang yang lebih tua dari Darjo, seorang pria yang pernah menjadi prajurit kerajaan. Puguh mendengar hal itu, ia berdiri seolah mencoba menentang. Rencana goblok! Mantra itu tidak akan hanya mengembalikan setan-setan itu, tapi juga membawa pembaca mantranya. Lagi pula itu adalah urusan kerajaan. Kita Trabiryasono bukanlah siapa-siapa di kerajaan ini. Beberapa anggota keluarga setuju dengan Puguh, tapi Darjo tidak menyerah. Kalau begitu saya titipkan Trabiryasono padamu, Mas Puguh. Saya punya hutang dengan kerajaan ini. Saya akan menggunakan mantra itu dan setidaknya membawa pergi salah satu dari makhluk itu. Ojo edan gojo. Tepat setelah meninggalkan rumah pertemuan, tak berapa lama menyusul beberapa orang yang menghadang Darjo. Aku ikut lah Darjo. Sepeninggal ibu saya tinggal sendiri. Dengan ini saya bisa berguna untuk Prabu. Akhirnya darah saya bisa berguna. Pastikan saya bisa menggunakan mantra itu dengan benar ya Mas. Semoga saja kebutaan saya tidak menghalangi sampean. Kali ini salah satu adik Darjo, Sarmin, dengan semangat mendampinginya. Kesiapan Karsini dan Sarmin juga membangkitkan saudara kembar Wiyantra dan Waryitno untuk berkorban. Sebenarnya Darjo merasa tidak tega, tapi ia tahu bila ingin seluruh keluarga dan keturunannya hidup dengan tenang, harus ada pengorbanan yang dilakukan. Walau tidak setuju, Trabiryasono tetap menemani Darjo melakukan perang bunuh diri itu. Setidaknya mereka tidak ingin membiarkan pemimpin mereka mati dengan sia-sia. Seluruh prajurit kerajaan berhasil memancing kelima makhluk mengerikan itu untuk keluar. Medan pertempuran itu benar-benar seperti neraka di mana bisa saja salah satu seorang prajurit mati tanpa tersentuh. Atau bahkan tubuh manusia yang segera berubah menjadi tulang belulang oleh terkaman salah satu setan itu. Darjo memastikan Karsini mengikat setan berwujud sinden dengan darahnya. Sarmin sudah membiarkan darahnya mengikat sosok kakek tua. Wiyantra dan Waryitno juga sudah berada di tempatnya membacakan mantra yang diturunkan oleh leluhur mereka.
Tepat saat ingin mengikat raksasa besar yang sudah melumat ratusan prajurit, tiba-tiba Darjo terpental oleh sebuah serangan. Puguh, ia menyingkirkan Darjo dari tubuh setan itu dan mengambil perannya. Mas Puguh, apa maksudnya ini? Setelah ini semua menjadi tanggung jawabmu. Pastikan Trahbiryasono tetap hidup dan cari cara untuk memulangkan kami ke alam ini. Walaupun itu hanya jasad kami. Belum sempat menjawab ucapan Puguh, tiba-tiba kelima sosok makhluk itu seperti tertelan tanah tempat di mana darah kelima Trahbiryasono menetes. Makhluk itu memberontak, tapi mantra itu pekat. Tidak ada satupun dari makhluk itu yang lolos. Tanpa adanya bantuan dari kelima setan itu, seluruh pemberontak pun kalah dengan mudah oleh prajurit kerajaan. Pati dan prajurit yang melihat kejadian tadi segera melaporkan ke Prabu. Wilayah pemberontakan diserahkan kepada Trahbiryasono. Bukan tanpa alasan, setidaknya Darjo dan keluarganya mungkin bisa mendapat petunjuk untuk mengembalikan ketiga keluarganya yang terbawa ke alam itu. Sayangnya beratus-ratus tahun sudah berlalu dan tidak ada satupun dari Trahbiryasono yang bisa menemukan cara untuk mengembalikan Puguh, Karsini, Sarmin dan yang lainnya. Bahkan hingga keturunannya mulai habis. Suara misterius terdengar dari arah bangunan belakang pabrik. Belum pernah ada yang berani untuk memastikan asal dari suara itu hingga saat ini. Pokoknya kali ini kita harus dapetin sumber suara itu. Masa kalian mau ditakut-takutin sama hal gak jelas? Ucap Marhan pada teman-teman di belakangnya. Kamu ya beneran? Katanya yang ada di sana itu hantu dari tumbal waktu pabrik ini dibangun. Balas Masmul, teman sedivisi Marhan yang dipaksa untuk mengikuti mereka malam ini. Justru orang kaya kamu ini yang bikin karyawan lainnya percaya kalau pabrik ini berhantu. Ayo sana, jangan jadi pengecut. Mul tidak punya pilihan lain. Mau tidak mau ia harus menuruti perintah Marhan. Sementara dua teman yang lainnya, Sukir, Pasmin, hanya ikut menertawakannya. Yang membuka perlahan pintu besi dari bangunan utama dan perlahan berjalan menuju sebuah bangunan yang jaraknya hanya beberapa meter dari bangunan utama. Gelapan, udah jalan aja. Hanya berbekal dua buah senter, mereka pun menerobos gelapnya malam dan mendekat ke bangunan yang merupakan gedung reparasi mesin-mesin pabrik itu. Belum sempat mereka mendekat, tiba-tiba terlihat cahaya redup menyala dari salah satu jendela bangunan itu. Mul, tahan dulu Mul. Itu kok terang, kayak ada yang nyalain lilin dari dalam. Ucap Sukir. Mul pun berhenti. Ia menoleh ke arah Marhan. Sayangnya Marhan masih terus memberi kode agar Mul melanjutkan jalannya. Saat itu seketika udara menjadi semakin dingin. Senter Mul dan Marhan tiba-tiba menjadi redup dengan sendirinya. Aku kok merinding yo. Piye iki? Bodoh men. Balas Mul sambil tersenyum memelas. Namun tetap saja mereka harus terus menjalankan rencana mereka. Sekali lagi suara pintu besi terdengar. Tapi suara itu berasal dari bangunan belakang. Baru saja mereka berhasil membuka pintu itu. Tiba-tiba di hadapan mereka terlihat sosok makhluk yang terduduk di mesin penggilingan yang sudah rusak. Sosok makhluk perempuan berambut panjang, berkain putih lusuh sedang memainkan kakinya sembari menatap mereka. Hihihi, aku oleh konco maneh. Ucap makhluk itu, sontak mereka berempat pun terperanjat. Senter Mul terjatuh, mereka berdesakan untuk mencoba keluar. Kuntilanak, itu kuntilanak. Teriak Mul, namun siapa sangka saat Mul meminta pertolongan Marhan, tiba-tiba Marhan sudah berada jauh kembali ke seberang bangunan melarikan diri. Setan malah kabur si Marhan. Ucap Sukir. Melihat kejadian itu, kuntilanak itu pun semakin tertawa keras yang membuat ketiga orang itu semakin ketakutan. Aku mau pingsan aja Mul. Jangan kira aku duluan aja. Pasmin yang melihat tingkah bodoh mereka segera memaksa menarik tubuh mereka untuk keluar dari bangunan. Tapi tepat sebelum mereka pergi, tiba-tiba terdengar suara air yang mengguyur ke arah hantu itu. Nah kan bener, bisa disiram. Menyusul siraman itu, tiba-tiba muncul beberapa orang dari dalam kegelapan yang mendorong jatuh sosok berwujud kuntilanak itu hingga terjerembab. Aduh, kasar-kasar toh.
Ucap kuntilanak itu. Mendengar perubahan suara kuntilanak itu, tiba-tiba Mul, Sukir, dan Tasmin terhenti. Kok suaranya jadi cowok tak? Ia mengarahkan cahaya lampu senternya ke arah kuntilanak itu dan melihat beberapa karyawan pabrik yang baru saja muncul menyiramkan air dan mendorong kuntilanak itu. Lah, Madun, Gusri, kok bisa di sini? Sengaja udah direncanain nih sama Marhan. Akhirnya kita bisa membongkar siapa nih yang pura-pura jadi kuntilanak buat nakut-nakutin karyawan. Ucap Madun. Iya, habislah kamu. Gusri mengompori Madun. Mereka berdua pun menarik rambut kuntilanak itu yang seketika langsung copot dari kepalanya. Cahyo? Tanya Mul yang mengenali wajah itu. Ngapunten mas-mas yang ganteng, kula mung bercanda, aja disengeni yo. Ucap karyawan yang bernama Cahyo itu. Wah, kurang ajar kamu, berani-beraninya. Teriak Gusri yang segera menarik kerah baju Cahyo dan mencoba memukulnya. Beruntung baju kuntilanak yang ia gunakan cukup longgar hingga dengan lincah ia bisa meloloskan diri dengan melepas baju itu dan lari menjauh. Ngapunten, saya pamit dulu. Teriak Cahyo yang segera berlari secepat mungkin menuju pintu keluar. Gusri dan Madun yang sudah kesal dengan tingkah Cahyo segera mengejar mereka, diikuti teman mereka yang lain. Sayangnya dalam sekejap Cahyo sudah menghilang dari pandangan mereka masuk ke dalam kegelapan kebun pisang di dekat pabrik. Cepat banget larinya itu bocah, udah kayak monyet aja. Tenang mas, besok kita samperin aja tuh. Kita bikin perhitungan. Merasa puas dengan hasil pencarian mereka, mereka pun memutuskan untuk selesai dan pulang meninggalkan pabrik gula tempat kerja mereka. Sebuah pabrik gula yang baru beberapa tahun direstorasi setelah puluhan tahun terbengkalai. Beberapa malam setelahnya terlihat dua orang berjalan perlahan mendekati bangunan belakang itu dengan hanya berbekal sebuah senter. Mas Marhan yakin mau di bangunan belakang? Katanya di sana angker. Ucap seorang perempuan yang menggendeng erat Marhan dengan sedikit ketakutan. Tenang Dek Citra, setan yang muncul di bangunan itu sudah mas urusin. Itulahnya si Cahyo aja yang cari gara-gara. Mendengar ucapan Marhan pun Citra menjadi lebih tenang dan mempercepat langkahnya menuju bangunan itu. Mereka mencari tempat yang nyaman di antara mesin-mesin penggilingan yang rusak. Bermodalkan sebuah jaket yang digelar, mereka menikmati malam itu. Di dalam kegelapan gedung dengan penerangan sebuah senter. Dek, kamu benar-benar cantik. Mas sampai nggak tahan melihat kamu. Mas Marhan gombal. Bilang aja kalau udah kebelet. Tak mampu menahan nafsu, bibir mereka pun saling bertautan. Tidak ada satupun yang mau mengalah memenuhi nafsunya masing-masing. Satu persatu baju Citra pun mulai ditanggalkan. Bentuk tubuh Citra yang masih ranum membuat Marhan semakin kagum dan ingin segera menikmatinya. Seketika Citra melepaskan bibirnya dari Marhan saat mendengar suara yang aneh. Mas, itu suara apa? Gak ada suara apa-apa. Malas Marhan yang ingin segera meraih kembali tubuh Citra. Namun Citra kembali menolaknya. Seketika suara itu kembali terdengar bersamaan dengan angin dingin yang meniup tengkuk mereka. Brengsek, belum kapok juga tuh bocah. Kenapa mas? Ada orang lain di sini. Bocah brengsek, keluar kamu. Sayangnya tidak ada suara apapun yang menyaut Marhan. Sebaliknya terdengar suara langkah kaki kecil melewati mereka. Cahyo, keluar kamu. Mendengar teriakan Marhan, tiba-tiba terdengar suara tawa seolah meledeknya. Tidak hanya itu, kali ini terdengar suara anak kecil tertawa dengan raungan beberapa hewan. Seketika Marhan tersadar bahwa ini bukan ulah Cahyo. Citra, kita pergi dari sini. Sayangnya terlambat. Tepat saat Marhan menoleh ke arah Citra, tiba-tiba terlihat sosok makhluk wanita tua dengan kulit wajah yang keriput, dengan rambutnya yang panjang mencengkeram tubuh Citra dari belakang. Setan! Citra yang menyadari ada sosok mengerikan mencengkeram tubuhnya hanya bisa menangis dan mencoba meraih Marhan. Mas, tolong mas. Sayangnya nyali Marhan tidak sebesar itu. Ia hanya terduduk lemas di bawah menyaksikan makhluk itu menarik tubuh Citra masuk ke dalam celah-celah mesin. Citra! Teriak Marhan mencoba mengejarnya sambil merangkak ketakutan. Namun sayangnya Citra sudah hilang di gelapnya bangunan bersama sosok mengerikan itu.
Marhan yang merasa panik segera mengambil senternya. Ia berdiri sekuat tenaga menguatkan kakinya untuk mencoba mencari Citra. Sialnya tepat saat senternya memenuhi ruangan, Marhan tidak lagi melihat hal yang sama. Cahaya senternya menunjukkan sosok bayangan makhluk besar bertaring. Anak kecil yang berlarian dan perempuan yang melayang. Sekuat tenaga Marhan berlari meninggalkan bangunan itu dan membiarkan Citra di sana bersama makhluk-makhluk mengerikan itu. Aku menghela nafas tepat saat ingin memasuki tempat kerjaku saat ini, sebuah pabrik gula yang tidak jauh dari desa tempatku tinggal. Pabrik gula ini sempat terbengkalai, namun Palek dan beberapa kenalannya berhasil merestorasi beberapa bagian pabrik gula ini untuk difungsikan kembali. Menurut mereka, selain mampu menyerap tenaga kerja dan membangkitkan ekonomi sekitar, beroperasinya pabrik gula ini juga bisa mengurangi kesan angker dari tempat ini. Suara bel masuk shift sudah berbunyi. Aku sengaja masih menunggu di luar, menunggu keadaan semakin sepi. Memang aku sengaja datang terlambat. Aku malas menjawab pertanyaan-pertanyaan karyawan lain tentang lebam-lebam di wajahku hasil perlakuan Gusri, Marhan dan kawan-kawannya. Lah Mas Ayo, udah telat loh. Iya Pak, sengaja. Males diwawancara sama orang-orang di dalam lagi. Sudah, jangan diambil hati. Saya juga sudah laporin ke HRD kok. Paling bentar lagi mereka dapat surat peringatan. Yo, matur nuwun Pak. Tapi surat peringatan kan nggak bisa nyembuhin babak belur saya ini. Sembari terus berjalan meninggalkan Pak Kosidi. Pak Kosidi pun hanya tertawa dan menggeleng mendengar jawabanku. Sial, tepat saat aku masuk ke dalam terlihat keramaian beberapa karyawan yang berkumpul. Aku yang melihat hal itu segera menghentikan niatku dan berbalik. Namun aku terhenti saat Karmin, salah satu temanku yang bertugas di lokomotif, berpapasan denganku. Itu rame-rame apaan Sayo? Boh, nggak tahu aku. Kayak serius tuh. Samperin yuk. Ucap Karmin sembari menarik pundaku ke arah orang-orang itu. Aku pun mau tidak mau terpaksa ikut dengan Karmin. Beneran Bu, saya nggak bohong. Citra diculik kuntilanak di bangunan itu semalam. Terdengar suara Marhan yang berusaha meyakinkan ibu kepala administrasi, Bu Rohani, atasan langsung dari Citra untuk percaya dengan omongannya. Kamu jangan ngada-ada. Lagian ngapain Citra bisa ada di bangunan itu tengah malam? Mendengar perbincangan itu seketika emosiku memuncak. Aku pun menerobos kerumunan itu dan segera meraih keram Marhan dan mengangkatnya ke tembok. Jawab yang jujur. Apa yang kalian lakuin di bangunan belakang? Bocah brengsek, lepasin. Marhan mencoba melawan, namun aku sama sekali tidak berniat melepaskannya. Cahyo, sudah, jangan kasar. Lepasin Cahyo. Jangan sampai kita bikin babak belur lagi. Kali ini Gustri, Madun, dan Pasmin ikut maju mencoba mengancamku. Saat itu aku segera melepas cengkramanku pada Marhan dan menatap dengan marah ke arah mereka. Terserah kalian mau mukulin aku sampai babak belur. Aku nggak bakal bales. Tapi seandainya ada satu saja nyawa melayang di tempat ini karena perbuatan kalian, aku gak bakal tinggal diam. Seketika aku meluapkan emosiku dengan memukul sebuah meja kayu di dekatku dan membuatnya patah. Marhan dan teman-temannya terlihat gentar dengan tenagaku. Namun aku tidak peduli. Bu Rohani, tolong hubungi Palek. Semoga Citra masih bisa ditolong. Ucapku pada Bu Rohani dan segera pergi berlari menuju bangunan belakang. Beberapa orang mencoba mengikutiku. Pak Kosidi yang baru mengetahui tentang kejadian ini pun segera menyusul menghampiriku yang sedang mencoba memahami situasi ini. Mas Ayo, beneran Mbak Citra diculik setan? Bukannya katanya setannya Mas Ayo sendiri? Nggak begitu Pak, saya sengaja menakut-nakutin orang-orang yang mencoba ke bangunan ini karena saya dan Pak Ale masih mencurigai tempat ini. Maksud Mas Cahyo? Beberapa bulan yang lalu Pak Lek menemukan sisa-sisa sesajen berserakan di beberapa sudut bangunan. Setelah itu kadang-kadang karyawan yang bertugas di sini kembali melihat hal-hal aneh. Makanya Pak Lek minta supaya bangunan ini ditutup dulu untuk sementara. Berarti Mas Cahyo sengaja nyamar jadi setan biar nggak ada yang masuk ke sini. Aku mengangguk mengiyakan. Seharusnya aku lebih ngotot untuk melawan Marhan dan teman-temannya sebelum ini terjadi. Tapi aku tidak ingin sampai salah dalam menggunakan ilmuku. Perlahan aku memasuki bangunan itu dan meminta Pak Kosidi menahan karyawan lain untuk masuk. Kondisi bangunan di pagi ini cukup terang. Aku hampir bisa melihat setiap sudut tempat ini dengan jelas walau hanya dengan penerangan sinar matahari.
yang masuk dari beberapa jendela besar di atas. Setelah memastikan tidak ada karyawan lain yang masuk, Pak Kosidi pun ikut denganku untuk mencari tubuh Citra. Ruangan demi ruangan aku telusuri. Celah-celah mesin rusak yang terkumpul di tempat ini pun tidak lolos dari pencarianku. Namun kami sama sekali tidak mendapatkan petunjuk. Merasa pencarianku mulai buntu, aku pun berdiri di tengah-tengah bangunan dan mencoba mempertajam mata batinku. Mungkin saja aku bisa dapat petunjuk dengan penglihatan yang berbeda. Benar saja. Tak lama setelah aku membuka mata kembali, tiba-tiba dari sudut jembatan besi yang menghubungkan lantai 2 tengah duduk sosok kuntilanak. Sepertinya ia menunggu aku untuk menyadari keberadaannya. Makhluk itu menunjuk ke salah satu lubang di mesin penggilingan. Pak Kosidi, coba tolong cek lubang mesin yang terakhir masuk. Pak Kosidi pun cukup bingung melihat gerak-geriku, namun ia tetap melaksanakan apa yang kuminta. Ia butuh sedikit memanjat mesin itu untuk mengecek lubangnya. Awalnya ia tidak menemukan apa-apa, namun perlahan setelahnya wajahnya terlihat kaget. Ia menarik sebuah benda seperti kain berwarna putih. Ada mas, ada tubuh orang di sini. Aku pun segera berlari menyusulnya. Sesuai ucapan Pak Kosidi, tubuh Citra ada di tempat itu. Anehnya tubuh Citra sudah terbalut kain kafan dalam bentuk pocong. Citra, bangun Citra. Aku mencoba membangunkannya, namun itu sia-sia. Aku masih merasakan sedikit nafas dan detak jantungnya, namun apapun yang kami lakukan padanya sama sekali tidak membuatnya sadar. Sekali lagi aku menoleh ke arah sosok kuntilanak yang memberiku petunjuk. Ia tidak berkata apa-apa dengan wajah pucatnya. Namun sepertinya aku bisa memastikan bahwa ini bukan perbuatan kuntilanak itu. Ia seperti memberi isyarat bahwa dirinya dan makhluk lain yang berada di tempat ini merasa gelisah dengan keberadaan sesuatu yang mendatangi tempat ini. Kita bawa ke klinik dulu Pak Kosidi. Baik mas. Belum sempat mengangkat tubuh Citra, tiba-tiba Pak Kosidi terhenti. Ada sesuatu yang mengganjal penglihatannya di lubang mesin itu lagi. Mas, ada kain kafan lagi di dalam mesin itu. Aku tidak percaya dan menghampirinya lagi, dan benar ada satu tubuh manusia lagi yang disembunyikan di sana. Seorang nenek-nenek. Kami berdua pun membawa kedua tubuh itu keluar. Karyawan lain menjadi panik melihat dua tubuh manusia yang tidak sadar dalam wujud pocong. Cahyo, Citra meninggal. Tidak bu, saya akan coba cari cara untuk menolongnya. Tolong jangan biarkan ada satupun karyawan masuk ke bangunan itu lagi. Terus yang satu lagi itu siapa Cahyo? Saya juga belum tahu bu, tapi tolong dibantu juga ya bu. Kasihan. Ia mengerti dan segera meminta karyawan lagi untuk membantu membawa kedua tubuh itu ke klinik. Bu Rohani juga bercerita bahwa Pak Ale akan segera kembali dari tugasnya dan menyusul ke tempat ini. Setelah Citra dan nenek itu mendapatkan pakaian yang layak dan dirawat di klinik, aku mencoba memeriksanya kembali. Menurut dokter yang bertugas, mereka dalam kondisi pingsan. Berbagai cara sudah dilakukan untuk menyadarkan mereka namun gagal. Saya bingung mas. Kalau begini takutnya mereka bisa koma. Ya udah, yang penting dokter lakukan yang terbaik yang diperlukan saja. Mereka jadi begini karena hal yang tidak wajar. Biar nanti saya coba cari juga akar permasalahannya. Dokter itu mengiyakan. Ia memastikan akan memantau kondisi vital kedua orang itu selama masih dalam penanganannya. Aku meninggalkan klinik pabrik dan melihat Marhan juga teman-temannya yang penasaran dengan kondisi Citra. Aku pun hanya menatap mata mereka dan menghela nafas mengingat kelakuan mereka. Cahyo! Teriak Marhan memanggilku yang tengah meninggalkan mereka. Citra bagaimana? Marhan terdengar merasa bersalah dengan keadaan Citra saat ini. Sayangnya aku masih kesal dengan perbuatannya. Itu tanggung jawabmu. Ucapku sembari meninggalkan mereka dan menyelesaikan pekerjaanku yang belum sempat kusentuh sama sekali hari ini. Tepat saat matahari tenggelam, aku kembali ke pabrik untuk mengecek bangunan belakang. Sayangnya, Pak Ale masih belum bisa dihubungi hingga sekarang. Mau tidak mau aku harus mencari petunjuk mengenai permasalahan di bangunan ini seorang diri terlebih dahulu. Mas Cahyo, yakin mau ke tempat itu sendirian? Yakin pak, nggak usah khawatir. Saya juga sering ke sana sendiri kok. Nggak gitu mas. Tapi semenjak kejadian tadi ada yang cerita. Katanya bekas karyawan bangunan belakang sering melihat sosok mirip kuntilanak berwajah nenek tua. Katanya sosok itu yang memicu kecelakaan kerja.
Mendengar ucapan Pak Kosidi, aku mengingat sosok kuntilanak yang memberiku petunjuk tadi. Namun ciri-cirinya sangat berbeda dengan yang diucapkan Pak Kosidi. Lagi pula aku sudah sering melihat kuntilanak tadi siang sejak pertama kali aku datang ke pabrik gula ini. Justru itu yang ingin saya cari tahu, Pak. Tolong pastikan saja tidak ada yang nekat masuk ke dalam. Kali ini Pak Kosidi tidak setuju. Ia bersikeras ingin ikut mendampingiku ke dalam bangunan belakang. Aku mengerti kekhawatirannya dan membiarkannya mengikutiku. Kami berjalan melewati bangunan utama. Perlahan aku mengingat prosesi saat aku dan Pak Ale membersihkan bangunan ini dari sosok-sosok yang tak kasat mata. Aku ingat dengan jelas bahwa semua sosok yang mengganggu sudah diusir dari tempat ini. Namun bagaimana bisa ada sosok yang mencelakai lagi? Saat keluar lewat pintu belakang, tiba-tiba raut wajah Pak Kosidi berubah. Wajahnya pucat dengan bibir yang bergetar. Tidak, sudah lama aku tidak melihat hal seperti ini di pabrik ini. Saat kami hendak masuk ke dalam bangunan belakang, wanita berwajah pucat terlihat melayang menatap kami dengan wajah penuh amarah. Tapi tidak hanya makhluk itu. Ada beberapa sosok hantu anak kecil yang menatap lewat jendela. Belum lagi sosok makhluk setinggi 2 meter menghalangi pintu masuk dengan tatapan mengancam kami. Mas, itu setan, Mas. Setan. Tenang dulu, Pak. Seharusnya mereka bukan sosok yang mengganggu. Aku mencoba mendekat ke sosok itu, namun mereka memasang muka tidak senang seolah memintaku untuk pergi. Aku pun mencoba memperingatkan dengan membacakan doa untuk mengusir mereka dari tempat ini. Beberapa dari mereka terlihat kesakitan, namun tidak satupun dari mereka yang berniat meninggalkan tempat. Gimana, Mas? Ayo, kita balik aja. Tidak menyerah, aku pun melafalkan ayat-ayat suci yang diajarkan Pak Ale untuk menenangkan mereka. Tapi tetap saja makhluk itu tidak beranjak. Anehnya mereka sama sekali tidak berniat untuk menyerang kami. Aku pun mendekat ke arah kuntilanak itu. Ia berusaha mengusirku, namun aku tetap melangkah maju. Kamu bisa mati. Terdengar suara bisikan dari kuntilanak itu. Saat itu juga aku sadar, makhluk-makhluk penunggu bangunan belakang ini berusaha menghindarkanku dari sesuatu yang berbahaya di dalam. Aku harus masuk. Ada nyawa 2 manusia yang dipertaruhkan saat ini. Para penunggu bangunan itu masih tidak ingin membiarkanku. Sepertinya sosok yang berada di dalam bangunan itu benar-benar berbahaya. Aku hampir tergoyahkan dengan peringatan dari mereka. Tapi sebelum sempat aku berbalik arah, samar-samar terdengar suara dari belakang bangunan. Ibu, sudah Ibu, hentikan. Terdengar suara seorang laki-laki dari dalam. Seketika aku mengurungkan niatku untuk berbalik dan berlari menerobos ke dalam bangunan. Gila. Aku benar-benar tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti ini. Bangunan yang selama ini kujaga untuk tidak dimasuki oleh siapapun kini berubah dengan banyaknya genangan darah di beberapa bagian. Melihatnya sekilas aku segera saja mengetahui siapa yang melakukan ini semua. Sosok makhluk yang melayang-layang di tengah bangunan. Wujudnya menyerupai kuntilanak pada umumnya, namun ia berwujud nenek dengan rambut putih yang terurai acak-acakan. Hentikan! Apa yang kamu lakukan? Teriakku saat menyadari sosok itu tengah mengangkat seorang anak laki-laki berumur belasan tahun yang wajahnya sudah penuh dengan darah. Sakit. Melihat kedatanganku, setan nenek itu tertawa terkekeh hingga suaranya menggema di seluruh ruangan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara makhluk yang mendengung seolah mengucap satu kata secara bersamaan. Pak Kosidi lari. Makhluk itu tidak sendiri. Mas, terus Mas Ayo gimana? Gak usah banyak tanya, lari. Beruntung kali ini Pak Kosidi mau mendengar perintahku. Aku menoleh ke arahnya. Sepertinya sebagian sosok penunggu yang menghalangiku tadi mengawasi Pak Kosidi agar bisa pergi dengan selamat. Tepat setelah kepergian Pak Kosidi, tiba-tiba bangunan ini sudah dipenuhi manusia berwajah pucat. Bau bangkai muncul dari setiap wujud yang nampak di tempat ini. Anak laki-laki itu kembali memohon meminta tolong. Berbeda dengan makhluk-makhluk penunggu pabrik gula yang lain, makhluk ini tidak cukup hanya kutenangkan dengan doa-doa dan ayat suci. Sepertinya mereka terikat dengan sosok yang mengerikan. Tidak mau memperpanjang lagi, aku pun membacakan ajian yang diajarkan oleh Pak Ale. Sebuah ajian yang mampu membuat kekuatan fisikku bisa bersentuhan dengan sosok-sosok tak kasat mata ini. Tidak mungkin aku bertarung dengan sosok sebanyak ini. Tujuan utamaku adalah menyelamatkan anak laki-laki yang ditawan oleh setan nenek itu. Sekuat tenaga aku melompati rongsokan mesin-mesin di tempat ini dan melemparkan sebuah pukulan pada sosok nenek itu.
Nenek itu pun terhempas ke belakang dan menjatuhkan anak laki-laki itu. Tapi yang membuatku heran, nenek itu tetap tertawa terkekeh dengan kejadian itu. Firasatku benar, tak lama setelah nenek itu terpental, tiba-tiba aku mencium bau busuk. Aku mencari asal bau itu yang ternyata berasal dari lenganku yang sempat bersentuhan dengan nenek itu. Bocah goblok, melawanku saja palemu tidak mampu. Sekarang ada bocah goblok yang mengantarkan nyawanya. Ucapannya bukan gertakan, jariku benar-benar menghitam tak bisa digerakkan. Seketika aku merasa ragu untuk menghadapi nenek itu dan memutuskan untuk mencari cara menyelamatkan anak laki-laki itu lebih dahulu. Ayo kita pergi dari sini. Sialnya belum sempat mendekat, tiba-tiba wajah nenek itu muncul dari dalam tanah tepat di samping tubuh anak laki-laki itu. Ini anakku. Jangan ikut campur. Ucapnya mencoba mengambil lagi tubuh anak itu. Sempat aku berniat untuk mundur, namun aku tetap memaksa berlari ke arah anak itu dan mengangkat tubuhnya. Bocah nyusahin, lebih baik mati saja. Aneh, suara itu terdengar begitu dekat. Aku merasa perasaan yang tidak enak tepat saat mendengarnya, dan benar saja, anak laki-laki yang kutolong menatapku dengan melotot sambil menyeringai. Raut wajahnya persis menyerupai nenek itu. Entah apa yang terjadi, saat itu juga kakiku kehilangan kekuatan untuk berpijak. Rasa panas menjalar di seluruh kakiku yang ternyata mulai menghitam persis seperti yang terjadi pada tanganku. Tak mampu menahan berat tubuhku, aku pun terjatuh dan terbaring dengan setiap anggota tubuhku yang hampir tidak bisa digerakkan. Keringat dingin mengucur dari seluruh tubuhku ketika sadar aku sudah benar-benar tidak berdaya. Terlihat sosok roh manusia berwajah pucat di sekitar bangunan ini mendekat ke arahku. Entah apa yang akan mereka lakukan. Yang aku tahu semua itu bisa saja menghilangkan nyawaku. Mereka semakin mendekat, sementara itu nafasku semakin sesak. Ada sosok roh manusia berwujud kakek pincang mendekat ke arahku dan bersiap merasuki tubuhku. Aku menolaknya sekuat tenaga, namun tubuhku terlalu lemah. Bahkan untuk melafalkan doa pun bibirku sudah keluh. Tepat saat aku mulai bingung dengan keadaan ini, tiba-tiba sosok kakek itu terpental bersamaan dengan suara geraman yang menggema ke seluruh bangunan. Tidak hanya mementalkan kakek itu saja, tapi berbagai sosok yang mendekat ke arahku pun menjaga jarak dengan diriku. Wanasura. Sepertinya sosok di dalam diriku kembali terbangun dengan sosok roh kakek yang mengusiknya. Tidak usah takut. Monyet itu tidak bisa apa-apa kalau manusianya mati. Ucap nenek itu dari tubuh anak laki-laki yang kutolong tadi. Sepertinya ia cukup tahu mengenai roh seperti Wanasura. Mendengar ucapan nenek itu, setan-setan itu kembali mendekat ke arahku. Aku tidak mampu berpikir lagi, kesadaranku sudah mulai pudar. Yang sekarang kurasakan adalah tubuhku terasa panas dengan hembusan angin yang terasa menenangkan tubuhku. Tunggu. Angin. Seharusnya tidak ada angin di tempat ini. Angin itu berhembus semakin kencang bersamaan dengan terdengarnya langkah kaki seseorang yang sedang berlari. Suara ayat-ayat suci mengalun bersamaan dengan hembusan angin yang memenuhi bangunan ini. Seketika aku sedikit tersenyum mendengarnya. Gambuh Rumekso, sebuah ajian yang diturunkan Pak Deku untuk anaknya yang juga sahabatku. Tak tungguin di rumah bule malah tiduran di sini. Ucap seseorang yang tak kusangka akan hadir di tempat ini. Ia mengambil sebotol air dari tasnya dan membacakan doa. Dengan hati-hati ia meminumkannya kepadaku hingga perlahan aku mendapatkan kesadaranku kembali. Hati-hati Danan, setan itu bukan makhluk biasa. Waktu nyentuh tubuhnya tanganku jadi menghitam begini. Oh, itu. Kamu salah. Ia pun berlari meninggalkanku dan menunjuk anak laki-laki yang dirasuki nenek itu dengan menggenggam sebelah keris. Satu lagi bocah brengsek. Setan nenek itu mengumpat. Kali ini sepertinya ia merasa terancam dengan kedatangan Danan. Danan mencoba menghujamkan kerisnya pada makhluk itu, namun seketika nenek itu keluar dari tubuh anak laki-laki itu dan melayang menjauhi dari dirinya. Danan tidak mengejar, ia malah mengarah ke salah satu becekan darah dan mengambil sebuah benda. Ia pun kembali dan menunjukkan benda itu kepadaku. Nih, ini ilmu santet. Tubuh kamu menghitam di setiap boneka jerami ini tersentuh darah. Santet? Sial. Wah, aku benar-benar tidak menyangka hal ini.
Danan dengan sigapnya membaca doa untuk memutihkan kembali benda perantara santet itu hingga terbakar. Bersamaan dengan itu, aku pun mendapatkan kembali tenagaku dan mencoba berdiri menghampiri Danan. Gimana Nan? Bisa kita hadapi? Gak tahu Jul. Nenek itu bukan setan. Dia dukun yang melepaskan sukmanya. Jadi tahu kan makhluk itu sesakti apa? Gila. Melepaskan sukma dan bisa merasuki manusia lain dan mengutuk orang seperti itu. Jelas lawan kami bukan dukun biasa. Kamu hadapi nenek itu, biar aku yang menghadapi roh pengikutnya itu gimana? Aku mencoba menawarkan rencana pada Danan. Danan melihat sekeliling, sepertinya dia juga tidak yakin dengan apa yang akan kami lakukan. Nggak semudah itu, Jol. Kamu nggak lihat asal genangan darah itu? Benar juga. Aku tidak sempat kepikiran dengan apa yang menyebabkan darah ini menggenang di berbagai sudut bangunan. Sial. Tepat saat aku menoleh ke atas, aku mulai sadar dengan sumber darah yang menggenang itu. Sosok mayat yang dipocong tergantung terbalik di langit-langit yang tinggi. Jasad itu meneteskan sisa-sisa darahnya yang sudah mulai habis. Sayangnya aku tidak bisa mengenali siapa orang yang ditumbalkan itu. Mengetahui kami berdua menyadari keberadaan jasad yang tergantung itu, seketika wajah nenek itu berubah kesal. Sepertinya ada ritual yang belum ia selesaikan, seolah tidak ingin mengambil resiko. Nenek itu menggumam membacakan mantra yang membuatku dan Danan seketika merasa merinding. Bersamaan dengan dikumandangkannya mantra itu, seluruh roh manusia di tempat ini berteriak kesakitan seperti kesetanan dan saling menyerang satu sama lain. Kami berdua pun tak luput dari serangan-serangan makhluk yang menggila di tempat ini. Sekuat tenaga aku mencoba menghindari semua serangan itu. Entah mengapa bangunan belakang pabrik gula ini seketika seperti menjadi medan pertempuran. Tanpa sengaja di tengah kericuan itu aku melihat beberapa roh yang kukenali. Ada roh Citra dan nenek yang tubuhnya tadi siang kutemukan di tempat ini. Danan, perempuan dan nenek itu, kamu bisa nolong mereka? Maksud kamu? Yang perempuan karyawan pabrik ini tadi siang aku selamatkan tubuhnya, tapi ia tidak bisa sadar. Oh, kalau tubuhnya masih hidup harusnya roh itu masih terikat dengan tubuhnya. Saat itu Danan dengan cepat menerobos kerumunan roh-roh yang menggila itu menuju roh Citra. Aku berusaha sekuat tenaga untuk membuka jalan untuknya. Ada doa panjang yang dibacakan oleh Danan kepada kedua roh yang kutunjuk. Roh itu terduduk kesakitan, namun tak lama sosok roh itu pun menghilang perlahan dari hadapan kami. Gimana Nan? Berdoa saja. Seharusnya sekarang roh itu bisa kembali ke raganya sendiri. Terus yang lain gimana? Aku gak tahu kondisi mereka. Ada yang jasadnya sudah mati dan ada yang bersekutu dengan dukun itu. Dua kasus itu aku tidak bisa berbuat apa-apa tanpa mengalahkan sosok yang mengikat mereka. Benar ucapan Danan. Pantas saja doa-doaku tadi juga tidak bisa menenangkan mereka. Untuk masalah kutukan dan hal gaib seperti ini memang Dananlah jagonya. Di tengah perbincangan kami, seketika aku merasakan perasaan yang mengerikan dari setiap sudut bangunan. Kami tahu perasaan itu berasal dari genangan darah tumbal yang digantung itu. Ada yang bangkit. Jadi nenek itu melakukan ritual pemanggilan. Danan sama sekali tidak menjawab pertanyaanku. Tiba-tiba tubuhnya terduduk dengan mata yang terpejam. Nan, kamu kenapa? Aku mencoba memastikan kondisi Danan, namun sama sekali tidak ada respon darinya. Tanpa ku sadari, tiba-tiba ada satu sosok tumbal yang terjatuh ke tanah. Bocah sialan! Kamu bisa ilmu ini juga? Hantu nenek itu terlihat kesal dan mendatangi sosok yang melepaskan tumbal itu. Danan? Aku nyaris tidak percaya tubuh Danan ada di dekatku, tapi jauh dari pandangan mataku. Danan tengah bertarung dengan setan nenek itu dengan menggenggam keris di tangannya. Ilmu roh sukmo. Aku tak mau kalah. Sementara Danan bertarung melawan nenek itu, aku pun memanggil kekuatan Wanasura untuk memperkuat lompatanku. Wanasura! Dengan sigap aku melompat dari mesin ke mesin menuju langit-langit tempat salah satu tumbal digantung mengenaskan. Aku melakukan hal yang sama dengan Danan, menjatuhkan dia dari tempatnya. Setelah itu aku bersiap melepaskan 3 tumbal lainnya. Semoga saja hal ini bisa membatalkan dukun nenek itu membangkitkan setan-setan yang ia panggil. Cayo, kita keluar. Belum sempat menuju tumbal berikutnya, tiba-tiba Danan sudah kembali ke tubuhnya dengan wajah pucat. Ia seperti khawatir dengan sesuatu. Tapi Nan, 3 tumbal lainnya sudah diterima.
Kita tidak sanggup melawan iblis-iblis itu. Benar ucapan Danan, aku merasakan hawa bahaya yang besar. Aku tidak lagi membantah. Dengan segera aku menghampiri Danan dan membantunya untuk keluar. Saat itu aku kembali melihat sosok anak laki-laki yang tadi dirasuki oleh ibunya itu. Firasatku mengatakan, aku harus segera membawa tubuh anak itu. Segera keluar, kita tutup semua pintu bangunan ini. Sekuat tenaga kami menerobos kericuhan di ruangan itu. Darah yang menggenang sekarang terlihat bergetar seolah akan muncul sosok mengerikan dari genangan itu. Tepat saat kami keluar, aku meletakkan tubuh anak laki-laki itu di tanah dan membantu Danan menutup seluruh pintu bangunan belakang. Danan mengambil beberapa benda dari tasnya, ada kertas-kertas bertuliskan mantra dan ayat suci dan beberapa pasak bambu. Yang memasangnya ke beberapa sudut bangunannya, aku tahu itu adalah cara untuk memasang pagar gaib. Aku membantunya dengan melafalkan doa yang sama untuk memperkuat pagar yang mengelilingi bangunan itu. Apa ini cukup, Nan? Nggak tahu, besok hari Minggu kan? Seharusnya tidak ada karyawan yang datang kan? Iya, Nan. Semoga saja besok Pak Ali sudah datang. Sekarang kita kembali dulu. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain mencoba mengobati korban-korban yang kamu ceritakan tadi. Entah mengapa kali ini aku melihat Danan menjadi begitu bisa diandalkan. Ia benar-benar bisa mengontrol emosinya dan memperhitungkan langkah apa yang paling aman. Yonan, semoga Pak Ali cepat kembali. Malam itu aku menggotong anak laki-laki yang kehilangan kesadaran itu ke klinik tempat Citra dan nenek itu dirawat. Danan memeriksa mereka juga dan sepertinya ia memastikan bahwa rohnya sudah menemukan jalan untuk kembali ke tubuhnya. Suster, tolong dipantau terus mereka ya. Seharusnya sebelum pagi mereka sudah sadar. Pastikan kebutuhan nutrisi mereka sudah siap agar bisa cepat pulih. Para perawat yang mendengar ucapan Danan sebenarnya bingung mengapa Danan terlihat sok tahu dengan kondisi pasien. Tapi dengan kondisi Citra yang aneh, mereka pun memilih untuk mempercayai ucapan kami. Kok kamu bisa tiba-tiba datang ke pabrik, Nan? Aku udah datang dari tadi siang. Harusnya Senin kan aku udah kerja di sini. Malah ketemu masalah ginian. Kayaknya hidupku gak jauh-jauh dari urusan demit deh. Nggak apa-apa, Nan. Kalau kamu nggak datang tadi, nggak tahu gimana nasibku. Danan pun menepuk punggungku seolah menganggap hal tadi bukan hal yang besar. Saat memasuki desa, kami melihat ada sebuah gerobak angkringan dengan lampu yang masih menyala. Kami pun memutuskan untuk berhenti dulu di sana dan menikmati secangkir kopi dan nasi kucing yang menghangatkan perut kami. Perbincangan yang panjang terjadi di tempat itu. Banyak cerita dari Danan mengenai kuliahnya dan ceritaku soal keisengan Pak Ale. Entah berapa lama kami ngobrol di tempat itu. Mungkin seandainya angkringan itu tidak tutup, kami akan terus berada di sana hingga matahari terbit kembali. Setidaknya perbincangan ini mampu sedikit menenangkan perasaan kami sebelum besok menghadapi permasalahan yang membuat kami begitu khawatir. Pagi ini kasur yang kutiduri terasa sangat posesif dibandingkan hari lainnya. Ia sama sekali tidak mengikhlaskanku terbangun walaupun cahaya matahari sudah berkali-kali menamparku. Tapi itu tidak bertahan lama. Pertahananku goyah ketika aroma masakan bule mulai melayang melewati indera penciumanku. Seketika aku meninggalkan kasur, mengenakan sarungku dan membuka pintu dengan terburu-buru. Bule, sayur lodeh ya? Udah telat. Udah tak habisin kok. Ra mungkin. Baunya masih di kompor kok. Iya, tapi ikan asinnya tak habisin. Tuh lihat aja di meja. Aku melongo melihat ke arah meja. Benar saja hanya tersisa sedikit sambal di mangkuk kecil dengan piring ikan asin yang udah kosong. Asem. Tenanan bonteno. Danan hanya tertawa meledek sembari bersiap membawa piring untuk dicuci. Aku tidak membiarkan semudah itu dan membuka mulutnya. Keluarin jatah ikan asinku, keluarin. Bule, tolong ada monyet ngamuk. Bule yang melihat kami hanya menggeleng sembari mengeluarkan sepiring makanan dari lemari penyimpanan. Jul, Panjul, gampangan dihapusi. Ini loh masih banyak. Bule simpen biar gak dimakan kucing. Melihat hal itu aku segera melepaskan Dana dan memastikan jumlah ikan asin yang disimpan bule. Untung porsinya masih aman. Kali ini selamat kamu, Nan. Melihat raut wajahku, Danan malah semakin tertawa puas setelah mengerjaiku. Sayurnya di kompor ya, Jul. Ambil sendiri.
Udah tahu bule, lah kebangunnya panjul aja gara-gara sayur lodeh. Wes menengo. Jangan merusak cita rasa masakan bule. Danan membantu bule mencuci piring dan perlengkapan masak sembari berbincang perbincangan yang tidak sempat terjadi kemarin. Pale sering keluar begini ya bule? Yo nggak sering, tapi sekalinya keluar bisa lama. Berarti bule sering sendirian dong. Sepi dong pasti. Sepi dari mana? Lihat sendiri kan tadi. Gimana rumah bisa sepi kalau ada si bocah ketek ini? Balas bule sambil mengacak-acak rambutku. Duh bule, ganteng kok hilang deh ini ya. Aku pun bergegas menyelesaikan makan pagiku dan bersiap mandi membersihkan diri. Beruntung ada Danan di rumah. Ia cukup rajin. Bak mandi sudah penuh dengan air yang ia timba dengan pipa sumur. Jadi tugasku hanya menghabiskannya saja. Baru saja selesai mandi, tepat saat memasuki rumah dari pintu dapur, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetok pintu rumah dengan terburu-buru. Pale, Pale. Aku kenal dengan suaranya, itu suara Pak Kosidi. Ada apa ya sampai menghampiri ke rumah kami? Jelas saja perasaanku menjadi tidak enak. Pak Kosidi? Kenapa pak? Kok buru-buru? Ucap bule mempersilahkan Pak Kosidi masuk. Aku dan Danan menghampirinya penasaran dengan apa yang terjadi. Pale udah kembali bule. Paling sebentar lagi. Kenapa toh pak? Itu bule, Mas Cahyo, karyawan pabrik. Karyawan pabrik tiba-tiba pada kesurupan. Hah? Gimana bisa? Bukannya hari ini semua libur? Pak Kosidi mengatur nafasnya dan mencoba menjelaskan. Enggak Mas Cahyo, ternyata ada jadwal lembur hari ini. Pekerjaan bagian pengemasan kemarin belum selesai. Jadi sisa pekerjaannya diselesaikan hari ini. Mendengar ucapan itu, aku dan Danan segera mengambil perlengkapan dan keluar meninggalkan rumah. Panjul, Danan, jangan nekat. Tunggu Pale dulu. Gak bisa bule, terlambat sedikit banyak nyawa bisa melayang. Minta tolong Pale ini us. Sebelum sempat menyelesaikan pembicaraan, tiba-tiba terdengar suara sepeda motor Vespa yang terparkir di depan rumah. Itu Pale dateng. Teriak bule, aku mengambil sepeda ontelku sementara Danan memberi salam ke Pale sebentar. Pale, susul ke pabrik yo, darurat. Ono apa toki? Datang-datang kok udah diusir. Itu di dalam ada Pak Kosidi, biar dijelasin sama Pak Kosidi aja. Belum sempat berjalan, tiba-tiba Danan mentepuk bahuku dan menahanku. Jul, bukannya lebih cepat naik motor? Aku melirik Danan sembari tersenyum. Iya yo, gas pindah. Aku dan Danan segera berpindah ke Vespa yang baru saja diparkirkan Pale dan meminta kuncinya. Pale, Simba tak pakai dulu, darurat. Teriak aku sembari menstarter Vespa Pale dan meninggalkan rumah. Dasar bocah gemblung. Secepat mungkin aku membawa Vespa menuju pabrik gula melewati jalur hutan yang sudah sedikit dibangun. Kenapa bisa kelolosan? Berarti pagar yang kita buat kemarin berhasil ditembus. Bonan nggak tahu. Kalau sampai ada banyak orang di sana, berarti kondisi benar-benar gawat. Tidak butuh waktu lama hingga kami tiba di kawasan pabrik. Aku memarkir motor tepat di depan pintu bangunan utama. Kalau sesuai ucapan Pak Kosidi, bagian pengemasan harusnya ada di sayap kanan bangunan utama. Tapi sebelum kami mencari ke sana, terlihat sosok salah seorang karyawan perempuan sedang duduk di salah satu mesin besar yang masih menyala. Perempuan itu menyeringai menatap kami yang baru saja masuk. Rupanya tak hanya itu, beberapa karyawan yang tidak kuhafal namanya juga bertingkah aneh. Beberapa dari mereka berlaku seperti anak kecil, sebagian dari mereka merayap di lantai seperti hewan melata. Gila, mereka sampai seperti ini. Tak menunggu lama, Danan bersiap menghampiri salah satu dari mereka. Aku yang menyadari suatu hal segera menarik dan menahan Danan untuk pergi. Apa maksud ini semua? Tanya aku pada sosok-sosok yang merasuki karyawan itu. Ada yang marah, ucap seorang karyawan yang sepertinya dirasuki oleh sosok kuntilanak yang kukenali itu. Kue Serito, jangan bercanda, ini sudah keterlaluan. Ono sing ngamuk. Orang di bangunan belakang marah. Semua orang ini mau dibunuh.
Aku mulai mengerti, sepertinya sosok yang berada di bangunan belakang benar-benar bisa terlepas dan mengincar orang-orang ini. Terus apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian... Jul, perhatiin. Makhluk-makhluk itu tidak menyakiti mereka sama sekali. Aku menuruti ucapan Dana dan memperhatikan setiap karyawan yang dirasuki makhluk-makhluk itu. Bisa jadi mereka justru melindungi orang-orang ini dari sesuatu. Masih sing ganteng kui, agak pintar. Aku menarik napas menenangkan diri. Sedikit demi sedikit aku mulai bisa membaca situasi ini. Jadi kalian mencoba menolong semua orang-orang ini? Tak lama dari pertanyaanku terlihat seseorang melompat dari lantai 2 dan mendarat di belakangku. Ora kabeh. Aku dan Danan menoleh ke belakang. Terlihat seorang karyawan yang bertingkah seperti seekor binatang berkaki 4. Ono sing digawa nang bangunan puri. Aku mencoba menanyakan maksudnya, tapi ada lagi karyawan yang melata di lantai menghampiri kami. Jumlah kami tidak cukup. Kami hanya mampu merasuki mereka agar pengikut makhluk itu tidak merebut tubuh ini juga. Danan terlihat berpikir keras, sepertinya ia mencurigai sesuatu. Jul, berarti mereka berusaha melindungi orang-orang ini. Sepertinya Nan. Kalau mereka belum melepaskan mereka, berarti masih ada sosok yang mengancam orang-orang ini di sekitar kita. Ada benarnya kecurigaan Danan. Seri dan makhluk yang lain masih merasuki karyawan-karyawan di sini. Pasti ada alasan mengapa mereka belum melepaskan mereka. Bener Sri. Teman orang ini lebih pintar. Terdengar sosok yang menyerupai binatang buas itu mencoba meledekku. Sudah, terserah mau ngeledek apa. Yang penting sekarang kasih tahu alasan kalian. Kenapa belum melepaskan mereka? Kami menunggu beberapa saat, namun sama sekali tidak ada jawaban dari mereka. Jangan main-main kalian. Merasa waktu kami tidak panjang, aku pun ingin mencoba menangkap salah satu dari mereka dan menanyakan langsung. Namun aneh, semakin aku melangkah maju ke dalam ruangan, tiba-tiba tubuhku semakin berat. Bajul, kamu ngapain? Aku tidak sadar dengan apa yang aku lakukan. Tiba-tiba sesuatu menguasai tubuhku dan mencoba membanting kepalaku ke salah satu mesin. Nan, badanku bergerak sendiri. Teriakku yang semakin gila meronta dan menghantam benda keras yang ada di sekitarku. Danan mencoba menghampiriku, namun baru maju beberapa langkah, tiba-tiba ia terjatuh tengkurap dan memuntahkan darah dari mulutnya. Tiba-tiba dari hidung dan telinganya mulai meneteskan darah. Danan berusaha membaca mantra pelindung dan menahan sesuatu yang menyerangnya, namun ia tetap terlihat begitu lemah. Semua serangan ini berasal dari bangunan belakang. Bangunan belakang? Tidak mungkin. Kami masih jauh dari sana. Bahkan kami belum sempat melihat sosok apa yang berada di sana. Bagaimana ia bisa menyerang kami di sini? Tanpa sadar aku merasakan cairan hangat menetes di pipiku. Itu adalah darah dari pelipis yang baru saja terbentur di salah satu mesin. Kesadaranku mulai hilang, tapi aku mendengar suara tawa Sri mendekat. Ia seperti mencoba menahanku untuk menyakiti diri sendiri dengan lebih parah. Wanasura! Aku mencoba memanggil Wanasura berharap ia bisa mengambil alih tubuhku untuk menahan sesuatu yang mengendalikan tubuhku ini. Namun sepertinya gagal. Wanasura tidak bisa merasakan panggilanku. Ada sebuah tuas tajam di antara mesin di dekatku. Samar-samar aku merasakan tubuh ini berlari ke sana sekuat tenaga. Cayo, jangan ke sana! Teriak Danan memperingatkanku. Aku berusaha menahan tubuhku, namun sia-sia, pengaruh ini terlalu kuat. Ini akibatnya kalau ikut campur. Terdengar gema suara sosok setan nenek tua yang kami lawan kemarin. Brengsek, berarti ini semua ulahnya. Sialnya tuas tajam itu sudah ada tak jauh dari hadapanku. Sebentar lagi benda itu akan menembus tubuhku dan mengakhiri hidupku. Bajul, lompat! Terdengar suara Pale dari pintu masuk. Aku tersadar ada rasa hangat yang menyelimuti tubuhku. Saat itu aku segera mendapatkan kesadaranku dan melompat melewati tuas itu. Aku selamat dengan luka goresan di sepanjang tanganku yang diakibatkan oleh tuas itu.
Namun hebatnya luka itu perlahan menutup dengan ilmu yang dirapalkan oleh Pak Ale. Mundur. Perintah Pak Ale, aku dan Danan segera menurut. Pak Ale yang sudah lebih lama mengenal Sri dan yang lainnya pun mulai berkomunikasi. Sudah Sri, tinggalkan mereka semua. Biar ilmu saya yang melindungi mereka. Sri tertawa menyeringai dan turun ke bawah. Ia tertawa sekeras mungkin, sontak terlihat berbagai bayangan berseliweran di seluruh bangunan ini. Aku dan Danan sedikit bisa bernapas lega, sepertinya Pak Ale segera bisa menguasai situasi ini. Pak Ale mulai membacakan mantra dan merapalkan sesuatu ke seluruh karyawannya dirasuki oleh para makhluk halus penunggu pabrik ini. Pak Kosidi, bawa semua karyawan ini keluar. Pastikan tidak ada satupun yang kembali ke bangunan ini lagi. Baik, Pak Ale. Aku dan Danan membantu Pak Kosidi memapa seluruh karyawan yang kebingungan dengan kondisinya. Ini ada apa dengan kami? Sudah, nanti biar saya jelaskan. Untuk sekarang jangan ganggu mereka. Ucap Pak Kosidi. Butuh waktu cukup lama mengevakuasi mereka. Belum lagi beberapa kali ada sesuatu yang mencoba merebut kesadaran mereka. Beruntung Pak Ale sigap dan bisa menahannya. Pak Kosidi, terima kasih. Saya titip mereka ya. Mas, ada apa Pak? Harusnya ada 5 orang lagi. Mereka belum kembali. Ucap Pak Kosidi yang sepertinya sudah menanyakan ke karyawannya sudah sadar. Aku dan Danan mengerti dan segera memberi informasi itu pada Pak Ale. Mereka semua sudah keluar. Kami mengangguk. Saat itu juga wajah Pak Ale terlihat serius. Ia seperti sudah merasakan betapa berbahayanya masalah saat ini. Hati-hati, jaga langkah kalian. Bila kalian tidak siap, sebaiknya kalian pulang. Kami sangat mengerti peringatan Pak Ale. Kami sudah melihat wujud makhluk itu kemarin dan kami juga tahu ada sosok yang lebih mengerikan selain sosok setan nenek itu yang bangkit di gedung belakang. Bangunan di belakang tertutup dengan rapat. Kami mengecek pagar gaib yang kami pasang, namun ternyata semua masih terpasang dan tidak tertembus. Gila, bahkan tanpa keluar dari bangunan pun mereka bisa mencelakai orang-orang itu. Ucap Danan. Pak Ale masih terdiam mencoba membaca situasi. Sepertinya ia tidak mau sembarangan mengambil keputusan. Itu di jendela Pak Ale. Danan menyadari sebuah bergerakan. Sontak kami melihat ke arah jendela yang ditunjuk oleh Danan. Sesuatu terlihat menggantung di sana. Itu manusia? Iya, Jol. Sama seperti kemarin. Orang-orang itu digantung terbalik. Bedanya, kali ini mereka tidak dipocong. Melihat hal itu, tidak ada alasan lagi bagi kami untuk menahan diri. Sebelum masuk kami membacakan ajian pelindung diri, setidaknya untuk melindungi diri dari rapalan makhluk di dalam. Suara pintu besi terbuka terdengar ke seluruh penjuru ruangan. Kami sudah sangat bersiap menghadapi makhluk-makhluk mengerikan yang akan kami hadapi. Tapi saat kami masuk, semua di luar perkiraan. Ruangan ini kosong tanpa ada satu sosok pun yang menampakkan diri. Gak ada siapa-siapa, Nan. Kami bertiga mencari ke segala penjuru. Sosok yang menyerang kami di gedung utama tadi sama sekali tidak terlihat. Karyawan-karyawan yang digantung tadi, Nan. Kami bertiga menatap ke segala penjuru sembari mengingat arah mana yang ditunjukkan oleh jendela tadi. Tapi aneh, beda dengan saat dilihat dari luar, tidak ada sosok siapapun di tempat ini. Kok aneh, Pak Ale? Kenapa kosong begini? Pak Ale memeriksa genangan darah yang mulai mengering di beberapa sudut ruangan. Benar. Kisah kelam tanah pabrik ini memang benar ada. Kisah kelam? Maksud Pak Ale? Pak Ale tidak menjawab, sebaliknya ia malah duduk bersila dan memejamkan matanya. Tolong jaga tubuh Pak Ale dulu. Aku mengerti apa yang dimaksud Pak Ale. Sepertinya ia ingin melihat tempat ini dari sisi alam lain. Cukup lama kami menunggu. Danan masih berusaha mencari petunjuk dari jejak-jejak pertarungan yang kami tinggal kemarin. Aku berusaha mengingat apa saja yang terjadi kemarin. Masalahnya, sebelum masalah ini aku belum pernah mendapat petunjuk tentang orang yang melakukan ritual di tempat ini selain sisa sesajennya. Semuanya. Mereka masih ada di sini. Tapi mereka bersembunyi di sisi lain. Sisi lain? Maksudnya apa, Pak Le? Pak Le bercerita mengenai apa yang ia saksikan di pencariannya.
Dari yang ia ketahui, Pak Ale melihat ada beberapa sosok yang menyegel dirinya di sisi lain alam gaib di tempat ini. Ada 2 yang kalian gagalkan, dan 3 yang tersisa tidak ingin gagal, sehingga mereka menyegel wilayah mereka agar tidak diganggu. Terus, karyawan yang lain gimana, Pak Ale? Pak Ale hanya menarik nafas dan menggeleng. Mereka ada di sana. Kita doakan saja mereka masih hidup setelah ini. Aku dan Danan merasa tidak puas. Kami ingin mencari tahu lebih jauh tentang apa yang bisa kami perbuat. Kita kembali dulu. Kita persiapkan semuanya. Segel itu akan terbuka tepat saat matahari terbenam. Jangan sampai kita tidak siap saat waktu itu tiba. Tidak ada pilihan lain, kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Pak Ale meminta kunci gerbang pada Pak Kosidi dan melarang siapapun untuk datang malam ini. Sebenarnya awalnya Pak Kosidi tidak yakin, tapi sepertinya menurutnya selain Pak Ale tidak ada lagi yang bisa ia percayai menangani masalah ini. Siang itu kami berkumpul di pendopo belakang rumah sesuai permintaan Pak Ale. Kami memanjatkan doa kepada Yang Maha Pencipta untuk memohon perlindungan atas apa yang akan kami hadapi malam ini. Pak Ale mengeluarkan keris pusakanya dan mendoakannya. Danan juga mulai mencoba mempersiapkan batinnya dan menghafal beberapa mantra yang pernah diajarkan ayahnya. Pak Le sebenarnya sudah menyelidiki tentang tanah asal pabrik ini. Iya Pak Le, soal tumbal-tumbal yang digunakan para pendiri pabrik itu kan? Pak Ale menggeleng. Enggak cuma itu, Jul. Jauh sebelum itu ada hal yang mengerikan di tempat ini. Sepertinya Pak Ale ingin menceritakan tentang apa yang belum kami mengerti. Daerah tempat kita tinggal saat ini dulunya merupakan daerah kerajaan yang besar. Jejaknya terlihat dari keberadaan candi yang dibangun di beberapa tempat. Mulai dari yang besar hingga yang kecil bahkan sudah hancur rata dengan tanah. Pak Ale bercerita lebih jauh lagi. Pada zaman itu layaknya sebuah pemerintahan selalu ada yang tidak setuju dan merasa dengki dengan pemegang kekuasaan. Sedikit demi sedikit orang-orang seperti itu berkumpul dan membentuk sebuah perkumpulan yang mengutuk kerajaan yang berkuasa saat itu. Namun, karena mereka tahu kesaktian para pemimpin mereka, mereka pun membangun tempat pemujaan dan menyembah sosok yang menurut mereka bisa mengimbangi Tuhan. Ada 5 buah candi yang dibangun, masing-masing candi menyimpan sebuah pusaka. Bukan pusaka itu yang berbahaya, tetapi sosok yang menjaga pusaka itulah yang disembah dan memberi kekuatan pada kelompok itu. Raja yang berkuasa saat itu membentuk sebuah pasukan untuk menyelidiki dan menyingkirkan orang-orang itu. Namun ternyata mereka kalah dengan mudah oleh kekuatan pemberian kelima sesembahan itu. Menurut yang beredar, kelima sesembahan itu berwujud raksasa, hewan buas, dan 3 sosok pembawa sihir. Di dalam kebingungannya, tiba-tiba salah satu trah dari rakyat biasa memohon menghadap raja dan mengaku bisa menangani mereka. Awalnya raja tidak percaya, tapi saat anggota trah itu mengatakan ia tidak mengharap apa-apa dari sang raja selain titah, raja pun mengizinkannya untuk menghadapi kelompok itu. Benar saja, hanya dengan 5 orang dari trah itu mereka berhasil mengalahkan prajurit-prajurit sipil yang dibentuk oleh kelompok pemberontak itu. Mereka pun menghancurkan candi sesembahan itu, menghancurkan pusaka dan memendam seluruh peninggalan mereka hingga tak bersisa. Raja yang merasa terbantu berterima kasih dan mengangkat derajat Ra itu dan memberikan titah pada mereka untuk terus menjaga wilayah itu. Sudah beratus-ratus tahun semenjak kejadian itu, dan tidak ada tanda-tanda soal kelima makhluk itu. Pusaka itu sudah hancur, tapi yang paling takutkan apabila sosok setan itu bisa dibangkitkan. Mendengar cerita Pale, kami pun bergidik ngeri. Bagaimana tidak? Menghadapi orang kesurupan saja kami masih kadang ragu. Setan zaman kerajaan itu benar-benar di luar perkiraan kami. Pale, apa kita bisa menghadapi mereka? Pale kembali menghela nafas. Belum pernah aku melihat Pale seragu ini. Kamu masih ingat mantra leluhur yang diajarkan Mas Bimanan? Ingat Pale. Saat terdesak mungkin kamu bisa membacakan itu seperti yang dilakukan ayahmu dulu. Tapi pastikan itu hanya kamu bacakan saat nyawamu sedang di ujung tanduk. Memang kenapa, Pale? Kalau memang ampuh, kenapa tidak digunakan dari awal?
Kita tidak tahu apa yang akan muncul, Nan. Bisa saja sosok yang muncul akan menghabisi kita semua. Aku menelan ludah mendengar penjelasan dari Pak Ale. Tidak kusangka mantra yang dimiliki Danan ternyata semengerikan itu. Terus aku gimana, Pak Le? Apa yang harus kupersiapkan? Gak ada lagi yang bisa Pak Le ajarin, Jul. Maksud Pak Le? Masa beneran gak ada? Ilmumu beda sendiri dari kami. Kamu dapat ilmu itu dari perjalananmu. Sosok yang melindungimu itu ada berkat sifat baik dan tulusmu. Bila dibanding dengan terah kami, justru kekuatanmu lah yang paling istimewa. Aku sedikit GR mendengar ucapan Pak Ale. Yang benar, Pak Le. Jangan sombong, Jul. Coba bayangin seandainya tanpa ada Wanasura di sisimu. Apa yang terjadi? Kalau itu sih Panjul udah tahu jawabannya Pak Le. Kalau tanpa Wanasura aku nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti aku memang nggak pantas menggunakan kekuatan Wanasura. Jawabku sembari menoleh tersenyum ke arah Danan. Pak Ale pun tersenyum mendengar jawabanku. Semoga saja aku benar-benar bisa mengamalkan apa yang aku ucapkan barusan. Langit mulai menghitam. Bersamaan cahaya matahari yang mulai terbenam, hujan mulai turun sedikit demi sedikit, seolah ingin menemani pertarungan kami. Benar dugaan Pak Ale, kami merasakan kekuatan besar yang tiba-tiba muncul secara mengerikan dari arah dalam bangunan. Ada 3 makhluk mengerikan. Dan dukun nenek yang memanggilnya itu. Tubuhku panas dingin mengetahui keberadaan sosok yang ada di dalam bangunan itu. Tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam, raungan yang menggetarkan tanah tempat kami berpijak. Tidak hanya itu, seketika pagar gaib yang aku buat bersama Danan pun terpecah bersama raungan itu. Tenang, Wanasura, kita hadapi mereka bersama. Ucapku mencoba menenangkan Wanasura yang ternyata juga merasa gelisah. Samar-samar kami mendengar suara tembang dari dalam bangunan. Suara itu menggema hingga keluar dengan suara yang sumbang dan mengerikan. Seketika tubuh kami terasa kaku. Namun Danan dengan cepat membacakan mantra untuk melindungi kami dari pengaruh lagu sumbang yang mengandung sihir itu. Kilatan menyambar ke sekeliling bangunan ini. Cahayanya menunjukkan bayangan-bayangan dari karyawan yang hilang sedang memanjat di jendela kaca yang tingginya lebih dari 5 meter itu. Mereka pasti dikendalikan sama setan itu. Iya, persis seperti yang terjadi padaku tadi pagi. Aku maju terlebih dulu kembali membuka pintu besi bangunan ini. Kali ini suasana tempat ini sangat berbeda. Gudang pabrik? Bukan. Tempat ini lebih pantas disebut sebagai kampung demit. Sosok dukun nenek tua itu masih melayang-layang di tengah ruangan seolah mengatur semua hal ini. Bukan hanya itu, yang membuat kami sedikit gentar adalah 3 sosok mengerikan di sudut bangunan ini. Roh-roh berwujud manusia yang sebelumnya saling bertarung di tempat ini menyembah mereka seolah sudah mengikat perjanjian dengannya. Danan tak hentinya menatap sosok wanita berbaju kebaya hitam panjang dengan rambut yang disanggul. Rahang wanita itu memanjang hingga ke lehernya dan yang membuat kami semakin ngeri. Mata, hidung, dan telinga makhluk itu bolong dan tidak ada. Ia merayap di langit-langit ruangan itu sembari menoleh ke arah Danan. Pak Ale menatap ke arah kakek tua yang hanya mengenakan sehelai kain di tubuhnya. Tubuhnya dipenuhi lubang-lubang yang dikelilingi borok. Ia menari-nari dengan aneh tanpa berhenti. Anehnya, tariannya diikuti oleh semua roh manusia yang menyembahnya. Dan terakhir adalah makhluk setinggi 3 meter dengan wajah jeleknya yang sebesar setengah dari badannya. Buto? Hewan buas? Bukan. Makhluk ini terlihat lebih mengerikan dari itu. Tujuan kalian menyelamatkan mereka, kan? Ucap nenek itu sembari menunjuk ke arah 5 karyawan yang kesetanan merayap di langit-langit bangunan. Kalau begitu ambil saja mereka. Sesuai perintah nenek itu, sosok setan kakek bolong itu melepaskan mantranya. Seketika kelima karyawan itu jatuh dari langit-langit bangunan tanpa ada pengaman apapun. Tolong. Mereka yang tersadar dengan situasi ini jatuh dengan ketakutan. Dukun brengsek, Wanasura! Aku memanggil kekuatan Wanasura dan segera menangkap yang terdekat dariku. Tidak sempat balik.
Teriak Danan dan Pale mencoba berlari menangkap mereka namun sama sekali tidak sempat. Jatuh dengan kondisi seperti itu sudah pasti kepala mereka akan pecah tercerai-berai. Aku pun memeluk erat salah seorang karyawati yang kutolong tanpa berani melihat jasad keempat karyawan lainnya. Tidak ada suara orang terjatuh, sebaliknya suara tawa Sri dan suara pijakan beberapa orang terdengar di telingaku. Sri! Aku tersenyum saat melihat karyawan yang terjatuh tadi melompat dari mesin ke mesin seperti seekor kera. Satunya menari-nari memanjat sambil tertawa cekikikan dan yang lainnya berlari seperti hewan liar. Pale tertawa melihat tingkah orang-orang itu. Kalian datang! Karyawati perempuan yang kuselamatkan tiba-tiba terbangun dengan tatapan aneh. Mereka kami bawa pergi ke tempat yang aman. Sebagai gantinya tolong pulihkan rumah kami. Ucap karyawati itu dengan suara berat. Kali ini aku mulai bingung membedakan sosok apa saja yang merasuki mereka. Setan-setan tidak tahu malu. Teriak nenek itu dengan kesal setelah kelima karyawan itu pergi dengan selamat. Oh bukan. Setelah kelima karyawan itu pergi dengan kesurupan, kami pun kembali bersiap menghadapi sosok yang ada di depan kami. Berbagai bayangan melintas sekelebat demi sekelebat hingga beberapa dari mereka menampakkan diri di dekat kami bertiga. Sari, orang mau ngaku. Ada sosok genderuwo besar menutupi pintu masuk. Setan-setan berwujud anak kecil, siluman setengah ular, pocong hingga makhluk yang wujudnya tidak jelas berkumpul di belakang kami. Jul, siapa mereka? Jangan bilang mereka anak buahmu. Sebaliknya, Pale hanya tertawa melihat kemunculan mereka. Dasar demit. Memangnya apa yang mau kalian lakukan di sini? Ini kan rumah kami. Sudah sepantasnya kami melindungi rumah kami sendiri. Aku menyaksikan nenek itu begitu geram. Walaupun kekuatan mereka tidak seberapa, tapi niat mereka cukup membuat kami semangat. Yalah Sri. Mbok yo dari tadi kalau memang niat ngebantu. Sontak sebuah ember kecil terlempar ke kepalaku. Aduh, dasar setan gundul. Teriakku yang mengetahui bahwa lemparan itu berasal dari hantu bocah yang mencoba membela Sri dari ledekanku. Kini kekuatan Wanasura sudah meluap-luap di dalam tubuhku. Keris Danan juga sudah tergenggam di tangannya. Sepertinya ia juga sudah memilih targetnya. Tangan Pale terlihat seolah terbakar api, seolah bersiap melemparkan sebuah serangan. Semoga saja Tuhan berkehendak agar kami bisa memenangi pertempuran ini. Pertempuran antara setan yang pernah menjadi berhala di zaman dulu melawan kami dan penunggu pabrik gula yang mencoba mempertahankan rumahnya. Di pabrik gula, suara sumbang setan yang tengah menyanyi menggema ke seluruh bangunan ini. Suara itu berasal dari sosok setan perempuan berkebaya hitam tanpa wajah dan telinga. Hanya mulutnya yang panjang hingga ke leher yang terus mengutuk dengan tembangnya. Danan terlihat mengejar sosok itu yang terus saja menjauhkan diri darinya. Ia tahu, suara sumbang makhluk itu lambat laun akan mempengaruhi kami bila kami lengah. Jangan terburu-buru, Le. Berkali-kali Danan mencoba menyerang sosoknya, tapi ia selalu berubah menjadi asap hitam dan muncul di sisi lain Danan. Aku iki tidak suka kalau ada yang suaranya lebih bagus dari aku. Seperti suara ibumu. Mendengar ucapan setan itu, seketika wajah Danan berubah semakin serius. Jangan berani-beraninya kamu menyentuh ibu. Jenenge Kirana toh. Aku Nyai Wasihan akan memastikan suaranya tidak akan terdengar lagi di alam ini. Danan tidak lagi menahan kesabarannya. Ia menghunuskan kerisnya ke makhluk yang mengaku bernama Nyai Wasihan itu berkali-kali. Namun tetap saja tidak ada satupun serangannya yang mengenainya. Danan, jangan terpancing. Pasti ada cara untuk menyerangnya. Beringat Pak Le yang mengetahui maksud sebenarnya dari setan itu. Baru saja berpaling mengkhawatirkan Danan, tiba-tiba darah menetes dari hidung Pak Le. Namun ia tak henti-hentinya membacakan doa dari mulutnya. Puluhan roh manusia berada dalam kendali kakek tua yang berada di hadapan Pale. Mereka menari-nari mengikuti tembang Nyai Wasihan sembari menyerang Pale. Sosok makhluk besar berkepala raksasa mencoba melompat menerjang pintu besi seolah berniat untuk keluar.
Aku tahu dengan sangat bila makhluk itu berhasil lolos, banyak nyawa yang akan ada dalam bahaya. Sekuat tenaga aku melompat dan menyerangnya dengan kekuatan Wanasura hingga kami berdua terpental. Aku terjatuh dengan keras oleh serangannya hingga terdengar suara retakan dari salah satu tulangku. Brengsek, dukun itu benar-benar manggil setan-setan yang ngerepotin. Nenek dukun itu tersenyum percaya diri mengetahui kami hampir tidak berdaya menangani makhluk-makhluk ini. Ada desa yang tidak jauh dari tempat ini. Mungkin mereka cocok menjadi santapan kami. Nenek itu memberi isyarat kepada 3 makhluk itu untuk meninggalkan bangunan. Tanpa adanya pagar gaib, dinding bangunan ini dapat dengan mudah ditembus oleh mereka. Pale, mereka ingin menyerang desa. Aku memperingatkan Pale, namun ia hanya terdiam terpaku seolah tidak mengerti harus berbuat apa. Pale. Danan pun juga berharap petunjuk dari Pale untuk menghalangi rencana dukun itu. Bule dan warga dalam bahaya. Aku bersiap mendatangi Pale mencoba menyadarkannya, tapi sosok putih menghadangku. Sri yang berwajah pucat seolah menghalangiku mengganggu Pale. Sri, kenapa? Bukannya menjawab, Sri malah memasang muka sedih. Tak lama setelahnya terdengar suara benturan keras di antara dinding-dinding bangunan pabrik ini. Seluruh sosok yang mencoba meninggalkan bangunan ini tertahan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Dia tidak mengizinkan kalian keluar. Brengsek, apa yang kalian lakukan? Pak Le, apa ini? Bukan Jul, bukan Pak Le. Balas Danan sembari menunjukkan bayangan yang perlahan muncul di hadapan Pak Le. Kau sini gini tole. Seorang anak kecil pucat muncul di hadapan Pak Le. Itu siapa? Danan menggeleng, sepertinya ia merasa ada ikatan khusus di antara anak itu dan Pak Le. Beberapa puluh tahun yang lalu. Danu, Pak, tolong Danu belum pulang sampai sekarang. Terlihat seorang ibu yang cemas dengan keadaan anaknya itu. Beberapa warga meminta ibu itu untuk tenang. Sebagian dari mereka membantu ibu itu untuk mencari ke seluruh desa. Sayangnya tidak ada tanda-tanda ditemukannya anak bernama Danu itu. Ibu itu tidak menyerah. Ia terus berkeliling dari desa ke desa hingga menyisir hutan dengan membawa satu-satunya foto anaknya yang ia punya. Le, kau dengan ditoleh, mbok khawatir. Ucapnya yang baru saja menginjakan kakinya untuk beristirahat sejenak sembari memandangi foto anaknya itu. Berhari-hari ia dan warga mencari keberadaan Danu. Namun sama sekali tidak ada petunjuk. Hanya ada satu tempat yang belum mereka cari. Sebuah pabrik gula yang terletak di seberang kebun tebu di sisi utara desanya. Mbok, kalau memang Danu hilang di pabrik gula, kami juga pasti tidak bisa menolong, Mbok. Setidaknya warga desa ada yang jadi karyawan di sana kan. Mungkin saja ada yang melihat Danu. Sudah saya tanyakan dan mereka tidak melihat anak kecil di sana. Kalau ada anak kecil yang nyasar, mereka pasti memberitahu. Kecuali apa, Pak? Sudah, kalaupun terjadi kita bisa apa? Yang penting sekarang kita terus mencari informasi. Dijadikan tumbal maksud Bapak? Itu kan yang mau dikatakan Pak Kades. Walau banyak desas-desus tapi kita tidak bisa menuduh. Tenang ya, Mbok. Saya dan warga desa akan mencoba membantu sebisa mungkin. Ibu itu menitikkan air mata. Ia sama sekali tidak terima seandainya desas-desus itu benar. Ada seorang pria yang sempat tinggal di desa itu selama beberapa minggu. Bimo namanya. Dia juga membantu mencari keberadaan Danu, namun sama seperti lainnya tidak ada hasil. Tanpa sengaja ia mendengar pembicaraan antara kepala desa dan ibu tadi. Rasa kasihan akan kesedihan ibu itu membuatnya penasaran dan ingin menyusup ke pabrik mencari tahu tentang hal itu. Sebelumnya, desas-desus tentang pabrik ini juga sudah banyak disebarkan oleh warga. Mulai tentang keberadaan tumbal manusia saat membangun, hingga tumbal anak-anak yang konon membuat hasil gula menjadi lebih manis. Apalagi baru-baru ini ada kabar bahwa pabrik sedang merenovasi bangunan di sisi belakang. Bimo mencoba menyelinap malam hari ke dalam pabrik itu melalui sisi hutan yang dibatasi dengan kebun pisang. Ia mengitari beberapa kali pabrik itu sembari mencari kemungkinan tentang keberadaan Danu.
Terlihat di matanya bangunan belakang yang sudah dirobohkan sebagian dan akan dibangun kembali. Tak jauh dari tempat itu, samar-samar terdengar suara anak kecil yang menangis. Seketika Bimo segera berlari mengejar ke arah suara itu hingga terlihat sosok anak yang tengah bersembunyi di tembok pinggir bangunan itu. Danu, kamu Danu kan? Ayo pulang, ibumu sudah nyariin. Ucap Bimo berusaha mendekat ke anak itu, sementara isak tangis semakin terdengar saat Bimo semakin mendekat. Mereka mau masukin aku ke mesin itu. Ucapnya sembari menangis dan menunjuk ke mesin pengaduk semen. Bimo mendengar hal itu begitu kesal. Seandainya bisa, ia ingin sekali menendang mesin itu dan menghancurkan bangunan ini. Sayangnya ia hanya pemuda biasa yang bahkan belum menetap di desa. Enggak bakal Mas, biarin. Sudah, ayo pulang, Mas jagain. Mereka mau nuangin aku ke tanah yang digali itu dengan pasir dan semen dari mesin itu. Saat itu seketika Bimo merasa merinding. Ia mulai curiga dengan keberadaan anak kecil yang menangis sendirian di malam hari. Anak ini tahu dengan jelas niat buruk yang akan dilakukan padanya. Bimo menoleh ke arah anak itu dan mencoba menyentuhnya. Bersamaan dengan itu, air mata Bimo pun menetes. Kok iso ngene le? Bimo semakin menangis. Ia pergi ke tengah bangunan yang akan dibangun itu dan menatap sayu ke arah bekas cor-coran bangunan. Jangan kasih tahu Mbok. Tapi kamu gak akan bisa tenang. Aku lebih gak tenang kalau Mbok tahu aku mati dengan cara ini. Bimo terlihat bimbang, namun ia sama sekali tidak dapat memutuskan apa yang harus ia lakukan dengan pengetahuannya sekarang. Biar saja aku di sini menjadi satu dengan bangunan ini. Setidaknya aku bisa memastikan orang-orang bodoh itu tidak melakukan perbuatan keji ini pada anak-anak yang lain di tempat ini. Sosok roh anak kecil itu pun perlahan menghilang ke tempat di mana jasadnya berada. Bimo pun hanya bisa memanjatkan doa untuk anak itu. Dalam hatinya ia berjanji suatu saat akan kembali ke tempat ini untuk membebaskan roh Danu. Tidak mungkin Bimo menceritakan tentang apa yang terjadi semalam pada warga desa. Namun ia terus mencari tahu tentang ritual penumbalan di pabrik itu. Menurut kepala desa, ritual itu seharusnya tidak ada. Pimpinan pabrik juga menantang keras hal seperti itu. Tetapi ada orang-orang bodoh yang terjebak dengan permainan dukun. Dukun itu menakut-nakuti dan mencelakai para pekerja dengan ilmunya. Dengan bodohnya, dukun itu pula yang dipanggil untuk menangani masalah tersebut. Karyawan yang bodoh mempercayai dukun itu untuk memberikan tumbal anak kecil agar tidak ada lagi kecelakaan kerja baik saat pembangunan dan produksi. Bimo yang mendengar kisah itu begitu geram. Sesuai janjinya, Bimo tidak menceritakan kondisi Danu pada ibunya. Ia pun hanya bisa menelan sendiri rasa emosi yang ia rasakan atas apa yang terjadi pada Danu. Kau Danu kan? Tanya Pale pada sosok anak kecil yang ada di hadapannya itu. Roh anak kecil itu mengangguk. Aku dapat melihatnya dengan jelas bahwa sosok itu sudah berada di tempat ini selama puluhan tahun. Setan-setan itu tidak bisa keluar. Ini perbuatanmu. Sekali lagi roh anak kecil itu mengangguk. Aku sudah menjadi satu dengan bangunan ini. Sampai semua urusan ini selesai, tidak ada yang akan keluar dari bangunan ini. Terima kasih ya. Setelah ini mungkin sudah waktunya untukmu loh. Ada sebuah tempat yang harus kamu datengin. Anak kecil itu kembali menghilang ke sebuah tempat di bawah bangunan ini. Di hadapanku Sri terlihat menangis. Sepertinya jiwa keibuannya juga tergerak dengan keberadaan sosok Danu. Hebat. Setan-setan itu benar-benar tidak bisa meninggalkan bangunan ini. Sepertinya itu juga berlaku untuk kami dan para penunggu bangunan ini lainnya. Goblok. Ini artinya aku harus membunuh kalian dulu kan? Dengan percaya diri, nenek itu memerintah ketiga setan itu untuk menghabisi kami. Terlihat amukan di wajah ketiga makhluk itu yang sudah siap melumat kami habis-habisan. Aku, Pale, dan juga Danan bersiap dengan apapun yang akan terjadi pada kami. Ketiga makhluk itu menerjang dengan sangat cepat seolah tanpa berpikir. Tapi aneh, arah serangan ketiga makhluk itu bukan ke arah kami. Sosok raksasa itu malah menggigit sukma dukun nenek tua itu dan mencabik-cabiknya.
Apa ini? Setan-setan brengsek! Teriak nenek itu yang segera sadar dan ingin kembali ke tubuhnya yang entah berada di mana. Namun naas, sukmanya tidak dapat meninggalkan bangunan ini dengan kekuatan danu yang menyelimuti-nya. Pergi, jangan mendekat. Aku yang memanggil kalian. Nyai Wasian mendekat ke arah dukun itu dan menempelkan wajahnya. Ora ono sing perintah wae Dewi. Kamu harus mati sebelum sempat memanggil setan lainnya lebih sakti. Saat itu juga nenek itu merasakan kesakitan, seperti ada darah keluar dari hidung dan telinganya, menggambarkan apa yang terjadi pada tubuh aslinya. Raden! Raden, tolong saya, Raden! Nenek itu berteriak sekuat tenaga meminta pertolongan pada seseorang yang ia sebut dengan nama Raden. Seketika aku bertatapan dengan Danan, teriakan sebutan itu mengingatkan kami akan kejadian saat kami sekolah tentang keberadaan sosok orang di balik omah kandang mayit. Jul, Raden, apa ada hubungannya dengan tempat itu? Orang retinan, pikirkan wis. Teriakan nenek dukun itu menggema ke seluruh bangunan bersamaan dengan rohnya yang terbelah jadi dua. Sepertinya itu juga yang terjadi dengan tubuh aslinya. Aku menelan ludah melihat kejadian itu. Hal itu memastikan makhluk yang kami lawan benar-benar tidak memiliki hati dan tidak segan-segan menghabisi kami. Jangan lengah, mereka akan menyerang kita lagi. Kali ini serangan itu benar-benar mengarah ke arah kami. Dadung Gumotoro, habisi. Perintah Nyai Wasian pada raksasa berkepala besar itu. Makhluk itu sekuat tenaga menyerang kami. Aku menahannya namun terus terpental. Danan yang tahu aku tak bisa menahannya menyusulkan sebuah serangan ke tubuh makhluk itu. Keris Danan tertancap di tubuh raksasa itu, tapi itu tidak berdampak banyak padanya. Pak Le telah mempersiapkan mantranya. Seketika ada api yang membakar seluruh sosok makhluk yang menyerang kami. Roh-roh pengikut ketiga makhluk itu terbakar dan menghilang satu persatu. Namun serangan Pak Le hampir tidak berdampak pada ketiga setan itu. Setan yang dipanggil dengan nama Dadung Gumotro itu benar-benar mengerikan. Tak satupun serangan dari kami bertiga bisa melukainya. Tapi Danan tidak menyerah. Ia membacakan sebuah ajian pada kepalan tangannya dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh untuk mementalkan makhluk itu. Hebat, Nan. Sekali lagi. Perintahku pada Danan tepat saat pukulan keduanya mengenai raksasa itu. Aku menghantamkan pukulan bertubi-tubi dengan kekuatan Wanasura yang merasukiku hingga makhluk itu terbaring tak berdaya. Seolah merasa panik, hantu berwujud kakek tua itu membacakan sebuah mantra untuk mengendalikan tubuhku. Tapi aku tidak ingin ilmu yang sama sampai mencelakaiku hingga 2 kali. Wanasura! Aku berteriak sekuat tenaga memanggil sosok roh kera raksasa yang mendiami tubuhku. Sebuah raungan keras menggema ke seluruh bangunan dan mematahkan mantra setan itu. Seketika juga aku melompat menuju kakek itu dan menyerangnya dengan sebuah pukulan. Danan menyusulku sembari menebaskan kerisnya. Tepat sebelum serangan kami mengenainya, kakek itu tersenyum. Sama seperti Nyai Wasihan, serangan kami tidak bisa menyentuh sosok setan kakek itu. Nan, nggak kena, Nan. Gila, semua pukulanku hanya menembus tubuh kakek itu tanpa membuatnya terluka. Begitu juga dengan keris milik Danan, tidak ada satupun serangan kami yang melukainya. Sekarang kalian sudah paham, kan? Kakek itu tertawa puas melihat ekspresi kami. Nyai Wasian mendekati kakek itu sementara Dadung Gumotro kembali berdiri dengan luka-luka yang telah menghilang dari tubuhnya. Banjul, Danan, mundur! Kami menuruti perintah Pale dan meminta penjelasan dari Pale. Percuma saja, mau sesakti apapun kalian, kami tidak bisa mati. Tidak ada satupun ilmu yang bisa melukai kami. Seketika aku dan Danan gemetar. Rupanya dari tadi Pale belum menyerang setan tua itu karena mengetahui hal ini. Pale membacakan sebuah mantra dan menghangatkan tubuh kami dengan ajian tersakti yang ia miliki, Geni Baraloka. Perlahan kutukan Nyai Wasihan dan setan kakek tua itu menghilang dari tubuh kami. Kita cari cara untuk mengalahkan mereka. Jangan menyerah. Sayangnya belum sempat melancarkan serangan, tiba-tiba tubuh Pak Le terangkat tinggi dan jatuh menuju lantai. Aku melompat mencoba menangkapnya, namun sebuah pukulan mendarat di tubuhku yang membuatku terpental. Aku mencoba berdiri, namun suara melengking Nyai Wasihan seolah bersiap memecahkan gendang telinga kami.
Sekali lagi darah mengalir dari telinga kami. Danan tak mau menyerah. Ia membacakan ajian Gambur Mokso dan menciptakan angin yang menyayat-nyayat Nyai Wasihan. Walaupun serangan itu tidak melukainya, angin itu bisa membawa pergi suara sumbang setan itu. Saat kami mencoba menyerang kembali, tiba-tiba tubuh kami mulai bergerak dengan sendirinya. Tubuhku, Danan, dan Pale tidak mampu menahan pengaruh kutukan setan kakek tua itu. Tubuh kami melayang setinggi-tingginya. Danan, Pale! Teriakku mengkhawatirkan mereka. Mungkin aku bisa bertahan dengan kekuatan Wanasura, tapi bagaimana dengan mereka? Pale mencoba menyelimuti kami dengan geni baraloka, berharap luka kami bisa pulih saat terjatuh. Tapi itu kalau kami tidak langsung mati saat menyentuh tanah. Danan, Di tengah pengaruh setan kakek tua itu, ia menggenggam keris di dadanya sembari membacakan sebuah mantra yang sepertinya belum pernah kudengar. Danan, jangan! Pale mencoba menahan mantra yang dibacakan oleh Danan. Jagat lelembut mboten duwe wujud. Kula nimbali. Aku tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang diucapkan oleh Danan. Saat itu tubuh kami terjatuh ke tanah tanpa ada penahanan sedikit pun. Kekuatan Wanasura membuatku mampu bertahan walau dengan luka yang fatal. Tapi aku melihat dengan jelas tubuh Pale dan Danan dengan darah yang berserakan. Danan, Pale! Aku mencoba menghampiri mereka, tapi ternyata kakiku tak mampu digerakkan. Rasa sakit yang menjalar ini seolah memastikan salah satu kakiku patah. Terdengar suara berbisik dari mulut Danan yang tubuhnya hampir tidak bergerak dengan genangan darah di sekitarnya. Teko aso, teko sedanten. Tepat setelahnya, Danan kehilangan kesadarannya. Aku menoleh ke arah Pale. Ia menggenggam sebuah keris di tangannya. Namun sama seperti Danan, ia segera kehilangan kesadarannya. Suara hujan terdengar semakin deras mengelilingi bangunan ini. Seolah mengetahui aku yang masih tersadar. Sebuah injakan mendarat di tubuhku dan mengaburkan kesadaranku. Tapi tepat sebelum aku bernasib sama dengan Danan, aku mendengar suara tertawa sosok kakek tua yang memenuhi ruangan ini. Suara langkah kaki mendekati kami dari sosok yang melompat dari satu tempat ke tempat lain sambil tertawa seperti orang gila. Setan. Satu lagi setan datang dengan wujud kakek tua dengan rambut yang berantakan. Berbeda dengan sosok kakek yang dipanggil dukun tadi, setan ini benar-benar terlihat lebih liar. Tak lama setelahnya mataku berkabut dan penglihatanku menghilang secara perlahan. Curi, bocah-bocah asu, punya nyawa disia-siakan begitu saja. Goblok! Entah siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Suara itu terdengar tepat sebelum semua menjadi gelap. Bangun, sadar Mas Cahyo. Terdengar suara Sri yang terus memanggilku. Hangat, perlahan rasa hangat menjalar ke seluruh tubuhku. Sedikit demi sedikit rasa sakitku kembali pulih. Aku pun membuka mata dan menyaksikan tubuhku, Danan dan Pale telah dikelilingi api putih. Ini api dari keris Sukma Geni Pale kan? Syukurlah, rupanya masih sempat. Ucap Pale dengan tubuh yang masih perlahan mencoba memulihkan luka. Aku melihat keadaan sekitar. Sri melayang-layang ke beberapa sisi bangunan. Pemandangan yang terlihat benar-benar tidak kusangka. Pale, Danan, lihat itu. Aku menunjuk ke arah Nyai Wasihan yang kepalanya telah terpisah dari badannya. Setan kakek yang tubuhnya terbaring dengan darah hitam mengalir di bawahnya. Dan Dadung Gumotro yang tubuhnya telah terpisah-pisah dibantai sosok yang jauh lebih mengerikan. Bagaimana bisa? Ini perbuatan siapa? Aku menggeleng. Pale juga menunjukkan raut wajah bingung. Setan brengsek, ku balas perbuatanmu. Terdengar suara yang berasal dari kepala Nyai Wasihan. Ia masih berusaha memulihkan dirinya dan menyambungkan kepalanya. Pale, dia masih hidup. Kami segera berdiri dan Pale mencoba membakar tubuh Nyai Wasihan. Tapi sama seperti tadi, serangan kami tidak berguna. Sial, kalau mereka pulih akan sama saja. Tunggu bocah, setelah ini ku habisi kalian. Kami hampir putus asa mencari cara menghabisi ketiga makhluk ini. Namun tak berapa lama terdengar suara seseorang yang memaksa masuk ke dalam bangunan ini. Bah,
Jangan, Mbah, bahaya. Aku tahu suara itu. Itu suara Pak Kosidi, tapi ia kesini bersama orang lain. Pak Kosidi, apa maksudnya ini? Mereka mencoba masuk, tapi Pak Ale menahannya karena kekuatan Danu pasti akan menghadang mereka untuk keluar. Tapi seorang nenek yang bersama Pak Kosidi tetap memaksa dan masuk ke dalam tempat ini. Mbah itu bukannya Mbah yang kita temukan bersama tubuh Citra? Tanya Danan. Aku memperhatikan sosok nenek itu dan benar kata Danan, dia adalah sosok tubuh yang kuselamatkan dari dalam mesin. Tolong, Le. Cuma saya yang bisa memulangkan setan-setan itu. Kami bertiga saling bertatapan mempertanyakan maksud nenek itu. Maksud Mbah gimana? Saya keturunan terakhir Trabir Yasono. Kelima saudara saya yang lain sudah mati dan jasadnya digunakan untuk memanggil setan-setan itu. Seketika aku dan Danan teringat akan kelima pocong yang digantung terbalik dan meneteskan darah di tanah. Jangan-jangan yang dimaksud adalah kelima pocong yang digantung di langit-langit bangunan ini. Nenek itu mengiyakan. Ia menjelaskan bahwa leluhurnya menurunkan mantra yang mampu mengembalikan setan-setan itu ke tempat asalnya. Tapi nenek juga akan mati kan bila menggunakan mantra itu. Umur saya sudah di penghujung, Le. Setidaknya biarkan saya berguna sedikit lagi. Jawab nenek itu memaksa. Jelas kami bertiga tidak bersedia melakukan hal itu. Namun menurut Pale ada satu kemungkinan di mana nenek itu tidak akan terbawa ke alam di mana setan itu berasal. Tepat saat mantra itu aktif, api dari keris Sukma Geni akan mempertahankan Sukma Mbah di sini. Tapi bukannya itu artinya Mbah hanya bisa mengembalikan satu di antara mereka bertiga? Aku setuju dengan pertanyaan Pale. Masih ada dua lagi yang akan kembali pulih dan harus kami hadapi. Darah kedua jasad saudaraku yang gagal dalam ritual kemarin. Semoga saja darah itu masih bisa membawa kedua setan lainnya. Seketika aku segera melompat ke arah tempat aku dan Danan menggagalkan ritual itu, dan memang masih ada sisa genangan darah yang mulai mengering di sana. Bah, apa benar-benar bisa? Sudah, bantu saya saja. Nenek itu memerintahkan ketika setan itu diletakkan di atas genangan darah tadi. Satu lagi ia meneteskan darah di tubuhnya Wasihan. Rengsek, kowe meneh. Tapateni kowe. Nyai Wasihan terlihat emosi saat melihat sosok nenek itu. Sepertinya aku mengerti mengapa nenek dukun itu tidak membunuh nenek ini. Dia bisa menjadi senjata untuk mengembalikan setan-setan ini bila mereka memberontak. Nenek itu bersiap membaca mantra, namun sebelumnya Danan menghentikan nenek itu. Mbah, sebelumnya kami bolehkan mengetahui nama Mbah? Nenek itu menoleh sebentar ke arah Danan dan kembali melakukan ritualnya. Raras, Nyai Raras. Ucapnya sembari membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Perlahan samar-samar aku melihat seolah darah itu membentuk aksara dan mengikat ketiga setan itu. Nenek sial, gua habisi kau di alam sana. Tepat setelah ucapan itu, api putih membakar tubuh Nyai Raras dan menahan tubuhnya agar tidak ikut terbawa ke alam itu. Namun mantra yang ia gunakan benar-benar menghabiskan tenaganya yang sudah rentah. Sedikit demi sedikit darah dari Trabir Yasono menggerogoti tubuh setan itu dan membawa sedikit demi sedikit tubuh mereka ke tempat asalnya sampai benar-benar menghilang. Pale, apa sudah selesai? Pale mengangguk, sepertinya ia juga tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Danan terlihat cemas, sepertinya ia memikirkan hal yang sama dengan yang kupikirkan. Kami beruntung. Tak satu pun dari kami yang bisa mengalahkan setan itu. Namun ada sosok yang tidak kami ketahui melumpuhkan setan-setan itu dan kedatangan Nyai Raras yang mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Seandainya tidak ada mereka, aku yakin kami sudah tak bernyawa dan entah apa yang terjadi dengan warga desa dan karyawan pabrik lainnya. Kami berusaha memulihkan diri dulu sebelum meninggalkan pabrik, tepat saat matahari terbit dan cahayanya masuk lewat kaca-kaca bangunan. Sri dan yang lainnya pun menghampiri kami sebentar sebelum pergi kembali ke sudut-sudut tempat di mana biasanya mereka berada. Kita harus lebih kuat, Nan. Harus. Aku ngerasa ada hal besar di balik semua bencana ini.
Pale pun berdiri setelah cukup beristirahat. Ia hanya menghampiri kami dan mengelus kepala kami sembari berjalan mencari udara segar di luar bangunan. Sebuah rumah kayu tua terlihat tidak terawat di salah satu desa yang tidak jauh dari pabrik. Seorang nenek tua terlihat tengah menyalakan lampu minyak dan menggantungnya di depan rumahnya. Langkahnya terlihat sudah sangat rentak. Beberapa kali ia mencari pegangan untuk menahan tubuhnya saat berjalan. Kami mendekati rumah itu dan mencoba menyapa nenek itu. Ia pun menajamkan matanya dan berusaha mengenali kami dengan penglihatannya yang sudah lemah. Mas-masnya ini siapa yo? Aku menoleh ke arah Pale yang sepertinya berusaha menahan air matanya. Mboten, Mbah. Kami dari desa sebelah. Kebetulan habis panen. Ini mau nganter sayur, singkong sama pisang. Walah, matur nuwun yo, Le. Monggo saya buatin kopi dulu. Tepat ketika nenek itu masuk ke dalam, terdengar suara tangisan seorang anak kecil yang kugendong di bahuku. Mas, mbok kasihan, dia hidup sendirian di hari tuanya. Ia semakin menangis ketika melihat nenek itu tertati-tati membawa beberapa gelas kopi untuk kami. Danan segera membantunya membawa gelas itu dan mengambil kursi untuk nenek itu duduk. Belum sempat duduk lama, tiba-tiba terlihat sekelompok anak kecil yang baru pulang dari masjid berlarian menghampiri kami. Nenek, Anak itu menyapa nenek dengan semangat. Melihat kedatangan anak-anak itu, nenek tersenyum dan kembali berdiri menyambut mereka. iyalah, Le. Jangan lari-lari nanti jatuh loh. Iya Nek, nenek sehat kan? Anak-anak itu seolah sudah sangat terbiasa bermain di rumah nenek. Mereka membawa mainannya sendiri-sendiri dan bermain di lahan di depan rumah. Nenek sesekali tertawa melihat tingkah laku anak-anak itu yang tengah bermain. Ia pun bercerita selama ini ia sudah menganggap anak-anak di desa ini sebagai anaknya sendiri. Begitu juga sebaliknya, anak-anak di desa ini sudah menganggap dirinya sebagai neneknya. Le. Turun. Kasihan masnya. Tiba-tiba nenek itu berbicara sembari menoleh ke arahku. Mbok bisa melihat aku. Rodanu kaget mendengar ucapan ibunya itu, tapi ibunya tidak menjawab. Mbak bisa melihat Danu? Nggak mungkin, aku nggak tahu kalau anakku satu-satunya ada di sini toh. Saat itu Danu turun dan memeluk ibunya walau ia tahu dirinya tidak bisa menyentuh ibunya itu. Kowe sing tenang ya, Le. Mbok wis ikhlas. Sepertinya walaupun tidak bisa melihat dan mendengar Danu, ia dapat merasakan dengan jelas keberadaan anaknya itu. Banyak yang nemenin Mbok. Mbok nggak kesepian lagi. Ada si Tukul, Landing, Risma yang sering main kesini nemenin Mbok. Tidak ada lagi kata-kata yang terucap dari Danu malam itu. Ia hanya duduk di pangkuan ibunya yang sudah menua sembari menyaksikan anak-anak yang bermain di halaman rumah Mbah. Kami berpamitan membiarkan mereka menghabiskan sisa waktunya berdua. Danu terlihat senang. Sepertinya sebentar lagi ia akan pergi dengan tenang. Namun masih ada satu hal lagi yang harus kami lakukan agar Danu bisa benar-benar pergi. Setidaknya kami harus menguburkan jasadnya dengan layak. Kami pun kembali menuju bangunan. Namun kali ini ditemani Pak Kosidi dan beberapa kawannya. Cukup lama. Namun kami akhirnya berhasil menemukan jasad Danu dan menguburkannya dengan layak. Kabarana laki-laki yang kemarin gimana Pak Kosidi? Tanya Danan yang penasaran dengan sosok anak dari dukun itu. Oh, dia sudah dijemput sama saudaranya. Tenang, sudah saya pastikan kok. Ya sudah kalau begitu, semoga saja saudaranya ikhlas menjaga anak itu. Ucap Danan yang khawatir dengan anak itu, terlebih ia tahu bagaimana orang tuanya memperlakukannya. Tenang Mas, sepertinya saudara-saudaranya yang menjemputnya itu juga orang-orang berpunya. Dan sepertinya ada keturunan ningrat juga.
Soalnya salah satu bapak yang menjemput dipanggil Raden. Seketika aku menoleh mendengar ucapan itu. Aku tahu Raden adalah panggilan untuk seseorang yang diberi gelar kehormatan, dan banyak yang sering dipanggil dengan ucapan itu. Setidaknya aku berharap bahwa orang yang menjemputnya bukanlah sosok Raden yang pernah kami temui. Jul, coba kesini. Danan memanggilku menuju ke sebuah tempat bekas tempat setan-setan itu dikembalikan ke alamnya. Kenapa, Nan? Danan menunjukkan sisa-sisa ritual yang dilakukan nenek dari Trahbiryasono itu. Ada sebuah lambang yang sepertinya tidak asing. Sebuah lambang yang pernah kami lihat di lembaran kertas tua yang kami temukan di Omah Kandang Mayit. Ini sama dengan yang itu, Nan. Apa nenek itu ada hubungannya dengan Raden? Sepertinya kita harus mencari tahu arti lambang ini. Kami tidak bisa mengambil kesimpulan hanya dengan petunjuk seperti ini, tapi sepertinya dari dalam hati kami tahu bahwa kami akan berurusan dengan sesuatu yang berhubungan dengan lambang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.